Oke, suara saya bisa terdengar? Bisa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Profesor Agus Purwadianto sebagai narasumber pada siang hari ini. Kemudian juga teman-teman dari perwakilan setiap kelas, ya, kita ada 43 kelas. Ini orang-orang pilihan nih yang bisa masuk kelas Zoom, ya, 6 orang tiap kelas karena memang kapasitas terbatas. Yang lainnya mengikuti di YouTube. Ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan ya narasumber luar biasa Profesor Agus Purwadianto. Sebentar saya akan menampilkan sedikit biodata beliau. Ya, beliau ya merupakan lulusan FKUI angkatan 1973, ya. Kemudian selain sebagai dokter spesialis forensik konsultan mediko etiko legal, pria kelahiran tahun 1954 ini memegang gelar doktor ilmu filsafat. Sejak tahun 2007 menjadi guru besar ilmu kedokteran forensik di FKUI. Berbagai jabatan struktural pernah beliau emban, mulai dari pembantu dekan FKUI hingga kepala badan penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan RI. Saat ini Prof. Agus aktif terlibat dalam berbagai kepengurusan organisasi profesi seperti Ketua Dewan Pertimbangan Klinis Kemkes RI, Kementerian Kesehatan RI, anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan pengurus Pusat Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia. Ya. Ini mohon maaf Prof, kalau fotonya tidak yang terbaru Prof. Gimana Prof? Apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini di rumah atau di tempat lain? Ya. Di rumah, karena kan dapat izin di rumah. Oh ya. Oke, baik Prof. Jadi halo. Di sini iya Prof. Ya. Jadi kita siang ini Prof mahasiswa sudah menyimak video yang dari Prof, kemudian nanti mereka sudah menyiapkan pertanyaan dan sekarang hampir semua kelas banyak pertanyaan nih Prof ya. Nah, sebelum memulai diskusi, mohon Prof barangkali memberikan pengantar sekitar 20-30 menit biar mungkin dapat gambaran yang lebih utuh atas video yang mereka lihat situ. Gimana Prof? Silakan Prof. Okay. Ya, terima kasih Pak Dian, moderator. Jadi hari ini kita akan coba highlight sedikit ya tentang masalah yang sudah ditonton oleh Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman atau adik-adik semuanya ya. Ya, apakah bisa dilihat? Bisa, PowerPoint-nya bisa dilihat. Oke. Tinggal di slideshow. Jadi, oke. Baik, jadi saya mulai dari slide ini. Selamat datang ke UI. Ya, Anda adalah calon pahlawan ya, karena pasti termasuk yang terpilih ya, dan Tumpul Ilmu Kesehatan termasuk yang favorit ya. Oleh karena itu selamat sekali lagi, bersyukur insya Allah itu menjadi jalan untuk masa depan yang lebih baik ya. Dan pasti Anda saat ini seperti ini ya, saya anggap aja Anda tuh calon sejawat ya, oleh karena itu saya anggap aja sejawat ya. Jadi pertama adalah bersyukur karena Anda sudah lepas dari ketidakpastian ya, SMU ya kan, yang Anda yang sekarang lagi merintis ke cita-cita yang baru ya, cita-cita baru dari calon sarjana ataupun profesi nantinya ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ini masa depan dan sebagainya, Anda bisa baca sendiri. Jadi intinya cuma satu, di era disruptif itu ada banyak persoalan di mana kemajuan teknologi itu yang harusnya membuat manusia itu lebih senang, lebih bahagia, lebih indah ya, tapi ternyata tidak ya. Artinya di dalam konteks pelayanan kesehatan pun justru timbul banyak dilema-dilema ya. Nah, ini persoalan yang sifatnya memang dari sisi kemanusiaannya ya. Dan kita semuanya alhamdulillah sudah bertekad atau berjanji dari sekarang, walaupun Anda nanti belum disumpah ya, pada saatnya nanti Anda akan disumpah setelah lulus, itu Anda mewarisi satu tradisi Anda sebagai profesi penolong ya. Nah,
Tapi sayangnya ini, jadi ini yang tolong Anda lihat, saya harus menyampaikan di modul ini, intinya ada di sini ya. Jadi kita sebagai profesi penolong, tetapi ya, atau profesi untuk meningkatkan harkat pengabdian kemanusiaan ya. Tapi ternyata ada kasus seperti ini ya. Jadi ini saya sampaikan adalah semacam paradoks ya. Jadi artinya kita diharapkan jadi makhluk yang mulia, tapi ternyata kita bisa menyalahgunakan ya di surat dokter. Dan zaman sekarang ini juga dipersoalkan ya. Kalau di era COVID ada yang masih mempersoalkan bahwa dokter itu kredibilitasnya seperti apa ya. Tenaga kesehatan lain juga sama ya. Nah ini satu contoh bahwa kita sebenarnya akan menjadi penguasa profesi, tapi pada saat yang sama kekuasaan yang harusnya diabdikan pada kemanusiaan ternyata digugat juga atau dikritisi oleh masyarakat tepatnya ya. Di masyarakat kita sudah sangat sadar hukum. Nah, oleh karena itu puncak tertinggi adalah kalau kita mampu sesuai dengan sumpah kita, disiplin dan juga hukum ya dengan profesi etika kita. Tapi sekaligus kalau nanti pelanggarannya akan menjadikan kita jadi titik terendah ya. Oke, nah kemudian kita juga sama untuk mencapai satu tingkat kekuasaan profesi yang memang baik, yang dirasakan manfaatnya, dan Anda tahu bahwa semua akan mengidam-idamkan bahwa semua ilmu yang paling tinggi di dunia adalah ilmu yang bermanfaat, dan manfaat yang paling utama, paling afdol, paling jos itu istilahnya ketika ditujukan kepada umat manusia. Nah, ketika umat manusia yang mana? Itu adalah yang menderita ya. Nah, jadi Anda bisa pahami, Anda tuh sesungguhnya semuanya berada di jalan tol ya untuk mencapai surga, atau Anda di jalan tol menuju surga sebenarnya ya. Anda ditasbihkan ke situ. Tapi kenapa kok akhirnya banyak yang tergelincir? Nah, ini yang atau beberapa di antara Anda tergelincir ya. Ini seperti contoh ya, bahwa yang sangat dihargai ya untuk kepercayaan ya itu adalah ini rekornya di farmasis dan dokter gigi ya, dokter juga ya. Nanti kita lihat, saya terus terang belum ngecek ke data yang baru ya, nanti Anda mesti ngecek lagi ya. Nah ini juga kalau kita lihat, Anda kalau ngelihat nanti kode etik, tolong lihat di preambulnya atau mukadimahnya ya, bahwa seorang profesi itu harus tanpa pamrih. Ya, artinya nanti akan sejajar dengan non maleficence ya, atau etika deontologis yang kemarin oleh Dr. Adi menyampaikan. Oke. Kemudian kedua adalah kesungguhan kerja. Kesungguhan kerja adalah tindakan kita tuh harus tuntas, jangan setengah-setengah. Dan di sini adalah kita sejajar dengan keselamatan pasien, yang akhirnya bisa kita tarik adalah sejajar dengan teori semua KDB maupun teleologi maupun utilitarian. Ini adalah supaya nyambung dengan yang lalu. Kemudian kita harus rendah hati atau humility ya. Kita sejajar dengan teori virtue ethics, keutamaan ya. Jadi keutamaan kita tadi sebagai makhluk penolong jangan dikorbankan atau ditukar dengan sesuatu yang di luar itu. Sebagai contoh adalah uang atau materi ya. Nah, kemudian kita adalah integritas ilmiah dan sosial. Jadi kita dari awal adalah akan mengangkat profesi kita sebagai profesi luhur ya, dan juga berdasarkan tadi profesionalisme. Dan juga diharapkan kita akan hormat pada diri kita sendiri dan bersikap adil ya. Kita memiliki etika sosial atau etika kesejawatan ya. Itu berikutnya lagi ya. Nah kemudian ini yang penting, bahwa setelah melihat gambar ini ya, Anda memahami ya, intinya adalah bahwa semua keputusan di tingkat yang teknis ya, dalam hal ini kalau kedokteran medis, kalau misalnya dokter gigi juga dentis ya, kesehatan masyarakat atau keperawatan ataupun kefarmasian, itu akan diimbangi dengan keputusan etis sebenarnya ya, intinya seperti itu. Nah ini adalah dasarnya ya. Jadi yang sifatnya teknis ini sangat menguasai kurikulum nanti. Anda akan banyak di drill di sini, dilatih atau dicekokin di sini. Tapi jangan lupa, karena kita harus mendarat ke manusia ya. Nah ketika mendarat ke manusia ada pilar baru, adalah keputusan etis ya. Yang nanti ada misalnya contoh ini, pilihan pasien. Sekarang pasien ingin adalah, misalnya contoh, dia ingin didampingi oleh yang jenis kelaminnya sama, atau milih obat yang halal. Nah, nanti coba dicek di tempat Anda ya, waktu kuliah. Ada nggak pelajaran halalologi? Pasti nggak ada ya, kecuali kalau udah yang baru nanti ya. Kualitas hidup. Jadi adalah orang mungkin dengan cacat atau disable, tapi dia masih punya semangat hidup. Ya, bukan menjadi beban, tapi malah dia menjadi produsen ya. Nah, kemudian fitur kontekstual, ini contohnya adalah
anak mahal ya. Jadi kalau Anda nanti Anda sendiri mungkin ya, hasil dari orang tua yang sangat merindukan anaknya, nah, Anda itu adalah anak mahal ya. Nah, Anda bisa bayangin kalau ini mohon maaf di Sumatera Utara, anak mahal ini kalau laki-laki si Ucok mahal sekali. Kenapa? Karena dia membawa nama marga. Nah, itu kita mesti memahami karena di suku bangsa kita secara nasional memang ada sosio budaya kita ya. Itu nanti pada akhirnya di ke depan ini akan sangat penting ya. Jadi inilah pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang mungkin selama ini teman-teman atau adik-adik banyak dicekokin IPA-nya saja ya, sekali lagi ya, untuk balancing-nya. Nah, ini hanya mengetengahkan bahwa bioetika adalah bukan abstrak, bioetika adalah real. Ini kasus di mana setelah ditetapkan mati batang otak, tapi keluarganya masih belum bisa menerima. Jadi ingat di sini lah pertanyaannya adalah ketika kita memperpanjang orang yang di ICU, oke, tadi teknologinya canggih, ya, itu memperpanjang mati batang otak atau MBO, pertanyaan adalah apakah kita memperpanjang kehidupan atau kita memperpanjang kematian? Nah, ini satu persoalan yang ada di bioetika. Jadi bioetika itu konkret, ya, bukan abstrak. Ini juga satu contoh bahwa kita harus bisa menangkap, jangan menangkap teksnya saja atau gambar di depan, tapi kita mesti melihat gambar di belakangnya. Oke, nah, oleh karena itu sekali lagi kata-kata kunci dari pelajaran bioetika adalah kita terbuka semuanya, yaitu adanya kata kunci kalau ditanya apakah ini benar atau salah, apakah ini baik atau buruk. Kalau kita belum tahu konteksnya, di balik itu teksnya ada atau belum kita gali sepenuhnya, kita jangan buru-buru mengatakan baik atau buruk gitu ya, benar atau salah. Nah, itu sejajar dengan era sekarang ini dengan gadget namanya push culture. Ini budaya untuk tekan jari di gadget, nggak pakai mikir ya, itu yang salah ya. Jadi kita harus hati-hati. Makanya ini sangat berguna untuk Anda semua di era disruptif maupun di era COVID sekarang ini ya. Ada jawaban yang benar adalah tergantung. Maksudnya apa? Kita mesti cari. Nah, itu nanti kisi-kisinya cara mencarinya adalah konteksnya. Oke, ini konteksnya. Dan kemudian kita juga memahami ini bahwa manusia itu kaya ya. Saya hanya menjelaskan bahwa kalau orang sakit itu ya, antara lain ini Anda bisa baca sendiri, tapi ini yang penting, embodiment. Jadi embodiment adalah satu contoh bahwa kalau Anda itu sehat semua sekarang ini, alhamdulillah, Anda itu nggak pernah merasa bahwa Anda itu punya organ atau alat ya. Jadi kalau nanti lutut Anda kejeduk ya, nah baru Anda merasa, oh iya ya, saya punya lutut. Nah, begitu ada dokter memvonis, oh Anda sakit jantung ya. Nanti Anda akan mengatakan, Anda akan merasa, oh saya punya jantung. Ya, oleh karena itu sekali lagi, jangan kaget ketika pasien itu, siapapun orangnya, mau yang golongan lemah atau sosial ekonomi rendah maupun yang tinggi, itu akan cerewet, akan khawatir. Oleh karena itu sekali lagi nanti ke depan, Anda akan berhadapan dengan prognosis, prognostication ya. Dan itu adalah dasarnya adalah bioetika dan humaniora. Oke, itu. Nah, kemudian ini adalah contoh saja, Anda akan bergelut di sini. Ini sementara ini belum digali ya, karena dianggap ini adalah IPS ya, bukan ilmu kedokteran. Padahal sekali lagi dia adalah ilmu kedokteran, oke? Dan itu sudah masuk di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ya untuk dokter dan dokter gigi. Saya yakin nanti farmasi dan semuanya juga akan ngikut ya, akan ngikutin. Nah, ini level-level etikanya, Anda akan banyak diajarin di micro level, tapi sekarang ini dengan era COVID, Anda sesungguhnya bicara di makro level, oke? Di tengahnya nanti ada tengah-tengahnya, ya. Jadi belajar etika itu sangat kaya. Nah, ini intinya ada 4 kuadran, jadi sekali lagi kalau ini adalah kaidah dasar bioetik, ya, KDB, ini adalah konteks, ya, ini konteks, oke? Nah, konteks adalah hidden text, yang tersembunyi, ya. Sehingga kita akan diperkaya tadi, ya, kita bukan hanya pendekatan biomedik saja yang tunggal, tapi adalah biokultural atau infomedik. Jadi kita punya 4 kartu ibaratnya, dan ini sejajar dengan pembelajaran di ilmu pengetahuan sosial, ya, gitu. Jadi ini penting sekali, dan pada akhirnya nanti akan Anda pertama kali ngadepin pasien adalah otonomi dulu atau non-maleficence. Nah, ini sejajar dengan pendekatan kita di kedokteran ya atau di kesehatan adalah apakah dia gawat darurat atau dia ini adalah dia elektif ataukah dia gawat darurat ya. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah ditetapkan ya, kita cek tes pen ketiga adalah justice. Nah, kemudian baru nanti
beneficence yang terakhir ya. Jadi kita ibarat seperti main kartu, ada trufnya, ibaratkan juga seperti main tes penan ya. Nanti kita cek siapa yang nyala KDB-nya ya. Nah, itu nanti Anda akan sudah dari awal diajarin ini. Dan ini sekali lagi ini akan sangat mewarnai banyak opini-opini atau pendapat-pendapat seperti tadi ya. Jangan buru-buru kita push culture ya, mengatakan ini baik, buruk dengan satu data yang minimum atau faktanya minimum. Ya, kita coba gali, kita gali lagi ya. Manusia itu sangat kompleks ya. Oke. Nah, kembali lagi, jadi bioetika adalah prinsip tengah, diharapkan dia akan makin bagus nantinya ya, makin menjadi balancing ya. Dan kemudian kita lihat di sini adalah eksistensinya. Jadi saya menyatakan bahwa Indonesia memilih bioetika sudah sebagai disiplin yang baru dan ini sudah secara yuridis dikukuhkan di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ya nomor 20 tahun 2013 ya. Ini alasan-alasannya ya. Oke. Nah, kemudian kita juga lihat ya ini definisi ya. Kita sebagai satu disiplin bukan sekedar forum komunikasi saja ya gitu, tapi kita satu disiplin baru. Sehingga kalau kita lihat di sini bioetika adalah jembatan antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan kemanusiaan. Itu adalah IPC ya, IPA dan IPS ya. Itu jadinya bioetika sederhananya sama dengan IPC ya. Kalau di sini adalah LC, Ethical Legal Social Implication ya. Ini longgar, kalau ini ketat. Jadi jangan kaget ke depan ini nanti dosen Anda banyak dari teman-teman antropologi, sosiologi, psikologi ya, etika dan sebagainya. Itu akan menjadi warna dosen kedokteran ke depan ya, karena akan sejalan dengan prognostication ya, prognostikasi ya. Bukan cuma diagnosis dan terapi saja ya. Oke, ini adalah lampuan tadi saya katakan ya. Jadi sekali lagi kita adalah makhluk penolong. Dari yang mikro sampai yang makro, dan dalam makro tadi adalah kita sampai ke global ya, kita akan mengukir satu peradaban baru. Jadi jangan kaget bahwa Anda sebagai makhluk penolong, Anda juga pionir sebagai pemimpin untuk mentransformasi masyarakat berdasarkan teknologi yang Anda terapkan menjadi masyarakat yang beradab ya. Oke. Nah, ini beberapa hal diantaranya nanti Anda bisa baca sendiri. Ini contoh-contohnya bahwa nanti Anda bisa baca di Bioetik Core Curriculum ya, dari UNESCO ya. Ini ada contoh-contoh kasusnya. Di kasus-kasus ini hanya mengatakan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan rem ya. Jadi feasibility dibalance dengan necessity ya. Itu kunci utama bioetik adalah necessity ya. Dan kita lihat sekilas di sini untuk beneficence sekali lagi ya, dia adalah yang paling belakangan ya istilahnya ya, tetapi dia adalah niatnya semua baik. Jadi kalau kita nggak paham KDB-nya apa, tebak aja dia pasti baik ya, pasti beneficence, oke? Tapi nanti kalau dicari dia ada kisi-kisinya. Kisi yang pertama adalah tadi tertuju pada pihak kedua ya, oke? Apakah saya bisa didengar? Bisa, Prof. Halo, masih bisa didengar? Halo? Bisa, Prof. Bisa, Pak. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke. Oke. Jadi beneficence seperti ini nanti ada baca sendiri ya. Jadi nanti ada kisi-kisinya. Jadi antara spesifik sama general. Jadi kalau spesifik itu sudah lebih jelas ya kepada adresatnya yang kita kenal ya, pada yang orang-orang dekat. Ya. Tapi kalau yang pada general itu pada orang umum ya yang tidak kita kenal ya. Itu baik yang umum sifatnya ya. Kalau baik yang khusus itu adalah specific beneficence ya. Nah, ini normal beneficence ada pada pihak kedua. Jadi ini intinya adalah dulu kita ini disumpahin ya istilahnya, diterima sumpah waktu lulus ya. Itu adalah primum non nocere. Jadi artinya pertama kali atau di atas segalanya janganlah kita menyakiti. Ini adalah konteks yang zaman dulu ketika teknologi belum begitu maju ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang udah maju, masyarakat udah makin sadar, maka KDB-nya adalah otonomi. Oh, ini adalah kalau masih punya posisi ketika pada pihak kedua yang menderita ya, yang gawat darurat. Ingat ya adik-adik semuanya bahwa hanya kesehatan yang mengenal gawat darurat ya, yang langsung berhubungan dengan nyawa manusia ya. Kalau di tempat lain tidak terlalu ya, lebih banyak kadang objek ya. Jadi sekali lagi yang benar-benar profesi itu adalah kesehatan ya. Kalau yang lain tuh masih perlu dipertanyakan ya, profesinya maksudnya apakah dia vokasi atau dia profesi ya. Oke. Nah, dan malefisence seperti ini intinya adalah kita jangan sampai menyakiti ya. Oleh karena itu kita memandang pasien kita, klien kita adalah sebagai manusia ya, bukan sebagai barang atau objek. Nah, ini sejajar dengan humaniora kesehatan, oke?
Nah, ini otonomi adalah intinya adalah pada pihak kedua. Jadi kita adalah sebagai pihak pertama ya. Jadi otonomi pihak kedua itu pada orang yang memang punya pilihan. Oke. Nah, jadi ini sekali lagi karena mereka punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Oke. Dan berikutnya lagi adalah justice. Nah, itu tertuju pada pihak ketiga. Yaitu kalau misalnya paling gampang adalah kalau Anda berobat, ya suami istri, Anda ngobatin istrinya, terus suaminya ada di sekitarnya. Nah itu adalah kalau Anda mengconsider suaminya, berarti Anda justice. Atau Anda mengconsider sesama perempuan lain ya, yang akan nasibnya sama, ya itu adalah juga justice ya. Tentang nanti teknisnya itu nanti akan ada yang seperti ini ya, keadilan distributif ya dan sebagainya, keadilan restoratif itu nanti terlalu susah ya, itu belakangan nanti. Nah, kemudian daftar tilik. Jadi daftar tilik ini Anda sudah nanti akan dijelaskan oleh fasilitator juga ya. Saya lompatin intinya masing-masing ada daftar tilik. Jadi Anda akan mengecek yes or no dari kasus pemicu yang ada ya. Oke, saya lompatin saja. Oke. Nah, ini juga saya lompatin saja. Nah, yang penting yang ini ya. Bali. Jadi kita selama ini nanti kalau dalam pendidikan Anda itu banyak di sini saja. Jadi ada indikasi medis atau indikasi dentis ya, indikasi kesehatan masyarakat, oke. Nanti ada IBM-nya, evidence based ya, dental medicine misalnya ya, atau pharmaceutical dan sebagainya ya, public health dan sebagainya, oke. Tapi Anda jangan lupa ada sisi IPS-nya tadi ya, dan ada KDB-nya. Sehingga kalau lihat konstelasinya seperti ini ya. Sehingga ini yang menyebabkan ya, jadi kalau satu dokter atau satu dokter gigi atau satu farmasis ketemu, mungkin akan muncul banyak pendapat. Jadi kita nggak kalah sama lawyer, oke? Kalau lawyer kan dulu dikatakan 2 lawyer berkumpul muncul 10 pendapat. Nah kita juga sama ya, sama sebenarnya kalau ada KDB-nya. Nah ini sedikit Anda memahami yang namanya deduktif adalah cara berpikir lurus ya, dari satu KDB masing-masing ke bawah ya, itu nanti kasus pemicunya sudah kelihatan dengan sendirinya ya. Gitu. Jadi misalnya contoh melakukan info konsen itu adalah jelas otonomi ya. Tapi suatu saat ada kasus pemicu yang tidak bisa ketahuan KDB-nya. Nah, jadi kalau tidak ketahuan KDB-nya, Anda mesti ngetes pen satu-satu ya, dites satu-satu ya. Dan tadi sudah saya kasih rumus ya, bahwa tes pen pertama adalah otonomi atau non-maleficence. Otonomi atau non-maleficence, oke? Terus kalau nggak bisa, baru nanti ke justice, oke? Kalau tes ini nyala nggak, kalau nggak nyala berarti semuanya adalah beneficence, oke? Nah itu adalah balancing ya. Kalau specification langsung ya, gitu. Oke. Nah ini tadi prima facie adalah kembali lagi. Jadi kalau tadi kisi-kisinya seperti ini ya, seperti yang saya sudah terangkan ya. Kalau dia berpindah ya, jadi misalnya contoh orang pada posisi yang sedang segar gitu ya, kemudian dia divaksinasi, setelah divaksinasi tiba-tiba dia pingsan. Nah ketika dia pingsan ya, entah divaksinasi entah mungkin karena dia kelaparan ya, di depan tenaga kesehatannya itu berubah KDB-nya dari otonomi menjadi non-maleficence, menjadi tidak merugikan ya. Tapi kalau Anda nanti mengconsider, wah dia punya asuransi apa, nah Anda berarti akan mengconsider justice ya. Nah, tapi kalau nggak nyala sininya, ya, Anda akan ke beneficence. Oke, tadi seperti saya sampaikan seperti itu kuncinya ya. Oke, nah kemudian ini tadi ya, ketika semuanya hampir sama nyalanya ya, atau semuanya sama redupnya gitu, tapi Anda kan harus memilih. Ketika Anda nggak mampu memilih, maka ya Anda ngetap aja satu ibaratnya ya, ngetap. Misalnya contoh yang ini ya, ngetap ya. Walaupun ngetapnya tadi urutannya seperti ini ya, otonomi atau non-maleficence dulu. Dan menganggap yang 3 lainnya tidak berpengaruh, itu namanya ceteris paribus ya. Jadi kalau memang kita udah ngecoba tes pen satu persatu, ternyata nggak nyala ya, KDB-nya nggak nyala istilahnya ya. Nah Anda akan anggap aja milih satu, kemudian yang 3 yang lain tidak berpengaruh. Nah itu adalah ceteris paribus adalah sementara, jadi justification yang sementara ya. Tapi nanti ketika ada novum, ada ketemu sesuatu yang baru lagi, konteks yang baru lagi, nah Anda bisa berubah lagi ya. Jadi artinya Anda harus berlomba mencari konteksnya. Oleh karena itu nanti antara Anda mengatakan ini KDB-nya non-maleficence, Anda harus sampai nyekrupnya dengan alasannya apa atau konteksnya apa. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda debat, intinya Anda nggak bisa ngomong hanya otonomi tanpa menyebutkan alasannya. Oh ini adalah justice tanpa menyebutkan alasannya. Jadi nggak boleh ya. Jadi Anda harus merangkai.
ya alasannya apa, argumennya apa, justifikasinya apa, sehingga ada mengatakan justice, ya, gitu ya. Jadi ini bisa nanti suatu saat didebatkan dalam role play, ya, gitu. Jadi nggak kalah seperti orang hukum, ya, fakultas hukum. Ini satu contoh saja, Anda nggak perlu dalamin, tapi intinya satu ya, bahwa prognosis suatu saat akan menjadi dasar komunikasi pengobatan pasien. Pasien itu nanti akan lebih awal ingin tahu, oke? Belum diperiksa pun dia ingin tahu, ya. Jadi jangan kaget pasien makin cerewet, ya. Nah ini supaya Anda kalau nggak belajar KDB dari sekarang, nggak ngerti prima facie, Anda akan menjadi bisu, ya, profesi yang nggak bisa ngomong, ya. Sama seperti nanti ketika digugat, ya. Itu. Nah ini satu contoh, mudah-mudahan jadi kreatif, ya. Oke, dari alasan yang logik, nanti lama-lama Anda akan punya satu pembenaran yang objektif bersama-sama satu tim, ya, namanya collective conscience, ya. Nah diharapkan nanti akan menjadi satu sikap profesi yang baik, oke. Menurut saya itu dulu, Pak Moderator, ya. Saya akhiri dulu karena memang yang penting adalah di situ. Jadi silakan kalau kita mau diskusi. Ya. Makasih Prof atas pengantar yang semakin mencerahkan kita. Ya. Semoga juga semakin memperjelas nih teman-teman yang sudah lihat video beliau ya di emas. Nah saya sudah memilih secara random Prof karena ada 43 kelas. Saya milih random kelas, ada 3 kelas. Ya. Nanti satu kelas dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita sampai jam 3 Prof hari ini Prof. Nah kita. Ya nggak apa-apa sampai jam 5 nggak apa-apa juga. Dulu ya. Oke. Ya. Saya pilih yang random pertama adalah dari EH42 ya. Sebentar saya ini bisa di sini nanti ya. Nah, Prof, saya share nih PPT-nya. Ya. Oke, ini ya. Oke, saya dari halaman pertama dulu Prof ya. Halaman pertama dulu. Ya, silakan. Jika dalam satu kasus terdapat yang kedua ya. Oke. Jika dalam satu kasus terdapat 2/3 orang dokter yang menangani dan 2 atau 3. Maaf. Oh. Ini maaf ini kelewat. Ini halaman pertama, Prof. Pada keadaan pandemi sekarang ini banyak informasi atau Prof ya baca sendiri atau gimana? Banyak informasi kesehatan yang masih belum pasti kebenarannya dan dapat terus berkembang ataupun berubah secara tiba-tiba. Jika tenaga kesehatan dihadapi oleh pasien yang harus ditangani dengan menggunakan tindakan yang belum pasti kebenarannya, apakah tindakan tersebut boleh untuk dilakukan oleh tenaga kesehatan? Jika dilakukan dan secara tiba-tiba terjadi komplikasi yang memperburuk keadaan pasien, apakah itu melanggar prinsip etika kesehatan, yaitu non-maleficence? Silakan, Prof. Ya, jadi ini pertama dalam situasi pandemik itu sifatnya adalah gawat darurat yang massal ya, sifatnya seluruh dunia seperti itu. Oleh karena itu, ini sebenarnya dari sisi hukum ya jawabannya bahwa intinya adalah satu kebolehan. Karena apa? Karena kebetulan juga di tengah gawat darurat itu yang umum juga kita belum sepenuhnya tahu tentang masalah virus itu. Oleh karena itu dikumpulkan dalam pedoman. Nah, pedoman-pedoman itu adalah kita harus berpacu dengan waktu untuk akurasinya, ya. Jadi mulai diagnosis sampai terapi dan juga prognosis, karena prognosis dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan, itu akan berbasis diagnosis dan terapi, oke? Tapi bagaimana cara mengemukakannya? Nah, itu kan kembali lagi ya. Nanti ada dosen yang mengatakan, oh ini komunikasi efektif, tapi kalau menurut saya tidak. Itu KDB-nya apa? Sehingga kembali lagi rumusnya tetap ada ketika Anda bicara secara mikro ya kepada satu orang dokter ya atau satu tim katakanlah terhadap satu pasien itu etikanya etika mikro atau maco ya, maco level ya, itu boleh ya. Jadi artinya Anda melihat dia masih otonom atau tidak. Yang kedua dia non maleficence atau tidak gitu kan. Gitu. Jadi kalau sifatnya dia ada kekeliruan di situ sepanjang dia sudah melakukan tes pen berkali-kali dan ketemu KDB dan KDB-nya itu cocok dengan indikasi medisnya ya istilahnya atau indikasi farmasetikalnya katakanlah ya atau indikasi dentisnya saat itu yang apalagi dia nggak bisa ditunda ya, nah, dia harus lakukan ya kan. Tapi sebaliknya kalau misalnya katakanlah dokternya mungkin usianya kayak saya gitu ya rentan ya kan, oke, terus dia agak menghindar, dia menyerahkan pada juniornya. Nah, juniornya nggak terlalu terampil, ya nggak apa-apa dalam arti begini.
junior yang diserahkan itu kan memang dalam kondisi yang emergency dan dia pasti sudah dilatih lebih dulu untuk menghadapi kasus-kasus, ya kan? Andai nanti ada komplikasi, pertanyaannya sama. Ini komplikasinya karena iatrogenik atau sebenarnya karena memang perjalanan COVID-nya yang belum diketahui. Nah, ini juga satu persoalan. Jadi oleh karena itu, kembali lagi, adik-adik ya, menjawab pertanyaan satu ini bagus pertanyaannya ya, tapi jawabannya ribet. Tetapi kembali lagi, bisa kita dekati dengan tadi, kalau kita buka satu persatu konteksnya, oke? Kalau konteksnya makin lama makin jelas, termasuk juga hal medisnya tadi, teknis medisnya katakanlah, atau teknis kefarmasian atau teknis kesehatan masyarakatnya jelas, itu kita akan dapat jawaban yang paling tepat. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Kalau kita sudah lakukan semua secara tes pen dan secara hati-hati dan patut, itu kita nggak bisa dipersalahkan. Ya, itu dari jawaban yang pertama. Oke. Ya, berikutnya Prof. Pada beneficence ada poin utama altruism. Bagaimana contoh dari mengutamakan altruism tersebut? Jadi altruism adalah intinya adalah kita tidak mementingkan kelompok kita atau diri kita ya. Artinya di situ kita ya altruism itu kan mirip seperti lilin ya, menyinari sekitarnya gitu. Tapi jangan sampai kita sendiri hancur. Kalau kita hancur itu kita tidak menjaga integritas kita kan, istilahnya kita harus tetap jaga kesehatan kita jaga juga harga diri kita dan sebagainya ya. Jadi altruism adalah sikap untuk mementingkan kepentingan terbaik pasien, ya, tidak untuk diri kita, ya. Prof, kalau mengharapkan ganjaran dari Allah gitu, pahala itu apakah masuk altruism, Prof? Itu adalah bonus. Jadi yang sebenarnya kalau dari sisi etika Immanuel Kant istilahnya, itu Anda akan disinari secara tidak langsung, istilahnya kalau Allah itu akan memberi nurani Anda oleh satu nur ilahi katakanlah ya, yang Anda akan ada dorongan intrinsik internal ya istilahnya, itu ada tumbuh di dalam diri Anda, kewajiban menolong kayak gitu ya kira-kira. Nah, Anda melakukan berdasarkan nurani Anda yang seperti itu, yang ini adalah memang betul-betul ada di seluruh agama di dunia ini ya, kebaikan seperti itu. Nah, itu adalah memang ada orang baik. Ya, karena dia adalah deontologi memang inginnya Anda berbuat atau didorong untuk berbuat baik. Berbuat baik itu adalah deontologis, itu adalah baik. Oke, jadi dia tidak melanggar. Jadi sekali lagi kalau dia akan ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bonus. Oke. Mas, tetap itu Prof ya, tetap altruism Prof ya. Meskipun begitu tetap. Ya, altruism adalah kehendak tadi, dia tidak mempersoalkan intrinsiknya, jadi faktor dari dalamnya ya. Dia adalah perbuatannya ya, yang kelihatan altruism itu seperti itu. Tapi kalau yang di sini yang istilahnya Immanuel Kant itu istilahnya yang ada dorongan internal tadi ya, itu akan lebih dalam isinya ya, daripada ya hampir sama dalamnya, cuman dia ada itikat baiknya lah yang kuat itu kalau di yang tadi ya. Mas Prof, berikutnya nih apa maksud hubungan antara nilai pribadi dan tindakan kolektif tidak langsung? Ini saya kurang paham juga. Jadi gini, kalau Anda punya pribadi yang bagus dalam arti Anda mampu menelaah semua konteks-konteks yang ada, oke. Jadi tidak gegabah, tidak asal-asalan maksud saya seperti tadi. Ini ada gambar dokter orang perawat dorong pasien cepat-cepat untuk wah ini bagus, itu salah ya, terlalu cepat Anda, terlalu prematur. Anda ngecek lebih dulu, teliti, hati-hati, patut ya. Terus Anda tadi bertindak di situ ya kan? Itu Anda sebagai satu dokter yang memiliki pribadi yang bagus ya, karakter yang bagus. Oke. Nah, kemudian kalau warna karakter tadi juga ternyata dia bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, dia akan menimbulkan satu tindakan kolektif ya. Jadi tindakan kolektif itu kalau ibaratkan begini ya, kalau Anda menjadi imam di sholat di Masjidil Haram ya misalnya ya, Anda dengan suara yang merdu begitu, itu membuat semua yang di belakang Anda ya makmunnya itu adalah Anda merasa terharu, Anda merasa ngikutin ya seperti itu. Atau kalau dalam kontemporer Michael Jackson misalnya ya, atau Via Valen ya, ketika dia nyanyi ya, yuk ayo gitu, itu menimbulkan satu pesona. Oke. Jadi ketika pesona itu muncul ya,
semua orang meninggalkan rasionalitasnya. Jadi nggak peduli dia dokter, profesor, dia mahasiswa, tukang becak, dia ikutin goyangnya. Nah, itu adalah tindakan kolektif. Itu tindakan kolektif yang bagus. Nah, itu yang sebenarnya dicoba ditumbuhkan ketika Anda sebagai mahasiswa kedokteran, katakanlah, atau mahasiswa kesehatan, ya, oke, Anda punya satu sikap, terus diikuti oleh yang lain. Jangan merokok, ikut semuanya. Itu seperti lah kira-kira, ya. Itu pengaruhnya di situ. Baik, Prof. Berikutnya, banyak oknum nakes yang selalu melanggar kode etik nakes dan oknum tersebut bisa dihitung banyak. Apakah yang membuat oknum tersebut berani melakukan kesalahan padahal kode etik nakes sudah tertera atau mereka sudah disumpah kode etik? Mengapa masih melakukannya? Ya, itu tadi saya katakan, pertama dia sisi kognitifnya belum memahami sesungguhnya tentang pasal-pasal kode etik, oke? Karena nggak diajarin KDB. Jadi nggak paham, oke, dari awal tuh ya, karena mungkin pengajarannya juga keliru, oke, atau sudah diberikan seperti saya ngomong kayak begini, tapi nanti semester berikutnya lagi nggak diulangi, nggak di booster, oke. Nah, yang kedua memang nggak ada role model, gitu. Kalau role model itu juga penting ya, karena ada yang mengatakan etika nggak bisa diajarkan, tapi dicontohkan, itu betul ya. Nah, ketiga tadi etika sosial tadi yang betul, Anda pertanyaan tadi dari kolektivisme tadi. Namanya collective conscience ya, jadi kesadaran kolektif untuk bersama-sama melakukan satu tindakan yang baik, gitu loh. Nah, itu juga kurang ya, oke. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang namanya KDB ini jadi dasar dari yang lain-lain. Kenapa? Karena kita sebagai orang akademisi, kalau nanti suatu saat kita menjelaskan, oh ini dokter ini perilakunya jelek, tapi kita secara rasional nggak bisa menjelaskan bahwa itu jelek, gitu ya. Hanya, oh pokoknya kodekinya ngomong begini, cuman gitu doang. Itu namanya penjelasan yang kurang akademik. Kita kurang bisa melakukan justification dan tadi mengconvince ya, meyakinkan teman-teman kita bahwa sebaiknya lu berubah ke arah yang baik, kan gitu. Oke. Terkait Prof dengan penjelasan sebelum Prof, ini gimana Prof? Peran hati nurani Prof ketika ada kasus seperti ini, peran hati nurani apakah bagian dari etik tidak? Ya, hati nurani itu kan sebenarnya dijamin oleh Allah bahwa dia akan ada sinar ya, nur ilahi itu langsung ya. Setiap orang pasti saya yakin punya hati nurani. Nah, oleh karena itu kalau kita melanggar kewajiban kita, itu hati nurani ini akan berdegup gitu, jeduk gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi etika atau melaksanakan etika, melaksanakan kewajiban kita atau melaksanakan tanggung jawab kita itu adalah ikatan yang membebaskan. Jadi kalau Anda menunaikan sholat atau Anda menolong pasien yang jelas di depan Anda dia berdarah-darah gitu ya, terus Anda sudah tunaikan, itu Anda tidak akan berdegup gitu. Walaupun hasilnya mungkin tidak mengecewakan, tidak bagus katakanlah ya. Tapi ketika Anda lari ya, Anda udah lihat ada orang menderita, Anda lari, itu ketika Anda lari, itu Anda berdegup-degup tuh, ya kan? Dosa, atau mungkin wah nggak tanggung jawab gitu. Atau kalau Anda belajar hukum ya, mungkin gua dituntut nih, nah, gitu loh. Oke? Nah, jadi artinya hati nurani itu adalah memandu sebenarnya. Oke? Dia adalah standar moralitas, ya, standar moralitasnya atau pedoman moralitasnya ada di situ, ya. Oke, suara hati itu seperti itu. Ya, silakan. Ya, baik Prof. Berikutnya Prof. Jika dalam satu kasus terdapat 2/3 orang dokter yang menangani dan mereka diminta untuk memberikan pendapatnya, tetapi pendapatnya berbeda-beda dan tidak menemukan titik kesimpulan, apakah nanti hasil pendapat yang berbeda itu akan tetap diberitahukan kepada pasien atau tetap mencari titik kesimpulannya? Jawabannya adalah tergantung, oke? Jelas ya? Ini kan pertanyaannya kompleks, jawabannya tergantung. Oleh karena itu sekali lagi, ini akan lihat nanti indikasi medisnya seperti apa, karena mungkin fasenya bisa berbeda. Jadi kalau kita bicara sekarang bicara dengan data seminggu yang lalu bisa berbeda karena penyakitnya kan berubah, itu satu. Berarti khusus keputusan medis, keputusan farmaseutikal, keputusan dentis, keputusan kesehatan masyarakat, keputusan keperawatannya harus diupdate, itu satu. Kedua adalah KDB-nya, disesuaikan tadi saya bilang. Jadi pada saat yang kita hadapi, apa posisinya? Oke, nah jadi keputusan etis yang ada dengan keputusan medis ataupun teknis tadi, itu akan saling melengkapi. Oke, itu kalau berbeda, nggak apa-apa. Dengan catatan, sekali lagi, pasti kalau 2 atau 3 orang atau 100 orang pun yang menangani sama platformnya, pasti akan ketemu di satu titik. Kalaupun ada perbedaan, nah kita coba tadi yang dengan ceteris paribus, oke? Kita coba dulu pakai terapi A.
ternyata nggak berhasil, ya kita bilang kemungkinan ada terapi B. Nah itu sama juga dengan tes pen tadi ya. Jadi artinya kita harus melihat continuous, tidak bisa kayak cross section. Jadi satu saat doang ya, kayak video gitu. Ada lihat continuous kayak film gitu ya, tidak kayak foto ya, di foto di zoom sekali habis gitu, bukan itu. Oke? Ya. Berikutnya Prof. Apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan apabila pasien yang sedang menjalani perawatan tiba-tiba menghilang tanpa kabar, padahal dia membutuhkan perawatan tersebut? Nah, ini menghilang apakah dia pulang paksa atau menghilang tiba-tiba? Ya, ini zaman dulu. Zaman dulu sebelum ada JKN gini banyak nih ya, pulang paksa ya. Tapi sekarang misalnya enggak ya. Itu kalau seperti itu dengan catatan begini, kalau sudah dijelaskan semuanya, oke, terus dia tetap memilih seperti itu, ya itu udah di luar tanggung jawabnya si dokter gitu ya. Karena dokter kan juga manusia biasa atau tenaga kesehatan manusia biasa gitu kan. Oke. Nah, jadi itu tanggung jawab dia sendiri. Tapi itu bisa menjadi lambang otonomi. Pertanyaannya adalah otonominya itu otonomi yang sudah penuh kita sampaikan informasinya atau belum. Kalau otonominya istilahnya kita jelasinya dari mulai awal kita jelasinya sesat, dia menghilang ya bagus dong. Nggak bakal jadi korban kita. Tapi kalau misalnya kita udah bener jelasinya, dia kabur, ya kan? Nah, itu berarti tanggung jawabnya dia. Oke? Ya, dari Ananda sama dengan sebelumnya nih saya kira. Oke, lanjut. Bila ini dalam nanti yang lain ikut nggak nanti? Ini cuma satu grup doang nih? Atau udah disarikan semua, Pak? Dia? Enggak, Prof. Ini karena semua kelas kirim pertanyaan, Prof. Jadi gitu. saya milih secara random karena banyak banget pertanyaan di random class Semoga mewakili yang lain, Prof. Siap. Bila dalam satu kasus pasien sudah dalam keadaan krisis dan keluarga meminta tenaga medis untuk melakukan eutanasia dikarenakan adanya masalah faktor ekonomi atau faktor psikologis berupa ketidaktegaan dari keluarga pasien. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh tenaga kesehatan berkaitan dengan adanya prinsip yang harus dijalankan? Ya, jadi ini problem betul, ini problem yang pertanyaan yang bagus. Ini adalah end of life care. Jadi nanti perawatan di akhir kehidupan ya. Itu banyak yang belum diajarkan, tetap termasuk juga tentang prinsip-prinsip paliatif ya. Jadi memang ini nanti jawabannya adalah tergantung ya, oke? Kalau memang dia sudah dulunya, katakanlah dia waktu seger ya si pasien tadi, dia punya hak pilih, oke? Dia sudah mewasiat ya. Ini di beberapa negara yang maju dia namanya advance directive namanya ya, atau hak mewasiat lebih dulu ya. Itu dia katakan saya kalau udah deket-deket kayak gitu jangan diresusitasi ya. Keluar namanya do not resuscitate ya. Itu ada, ya itu adalah lambang otonomi, oke? Tapi pertanyaannya adalah kalau seperti itu adalah nanti keluarganya dan dokternya sikapnya seperti apa gitu. Nah, di kita ini dokternya harusnya melakukan yang terbaik. Tapi dengan catatan kalau misalnya katakanlah yang terbaiknya itu adalah jangan sampai bikin sia-sia. Jadi misalnya contoh, kalau dia pasiennya sudah kanker stadium akhir, oke? Terus masih kita coba-coba dengan obat-obat yang masing-masing yang baru, yang mahal, yang di JKN itu jadinya katastrofik ya, bangkrut JKN-nya. Oke? Nah, itu kita nanti ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi intinya adalah tetap sesuai dengan KDB-nya, oke? Dan kita harus lihat konteksnya, oke? Nah, untuk menghadapi masalah keluarga, kalau masalah ekonomi tadi ya bisa diselesaikan dengan asuransi ataupun dengan JKN ya. Diharapkan kalau dengan JKN tidak akan ada masalah, kecuali justru yang segmen yang masyarakat tidak memerlukan tapi dia mengambil jatah orang lain, itu yang saya menengarai ada hal yang seperti itu, oke? Nah, kemudian faktor psikologis ya itu ada family meeting. Jadi antara tim dokter di satu rumah sakit dengan keluarga dilakukan family meeting. Nah, itu diputuskan diupdate lagi. Family meeting hakikatnya adalah bertukar KDB secara prima facie, oke? Bertukar konteks, oke? Data tentang konteks. Nah, baru nanti diputuskan. Kalau masih bingung, itu diputuskan oleh namanya Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, yang dia akan melibatkan keluarga nanti di situ. Oke? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini ke depan akan makin banyak kasusnya. Ya, Prof. Ini apa nih pertanyaannya? Kurang utuh ya nih. Kan didahulukan kalau perawat wajib batu. Oh ya.
diberitahu, mungkin kami diberitahukan jadi bahwa ini problemnya yang pertanyaan ini maksudnya gini. Jadi kalau ada kasus kecelakaan itu mungkin dia pingsan atau dia mungkin nggak ada keluarganya, terus tadi bahwa si perawat tadi harus memberitahu pada keluarga atau tidak gitu kan, yang niatnya nolongin tapi kemungkinan dia keliru gitu, kalau ngasih tahu keluarganya malah pingsan gitu, atau keluarganya malah jadi serangan jantung atau keluarganya kebingungan. Nah, itu bisa disalahin nggak gitu, ada sanksinya nggak, itu kira-kira konteksnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah gini, memang memberitahu itu juga ada seninya pelan-pelan, oke? Tapi intinya adalah sebelum memberitahu kita harus life saving dulu ya, kita harus menyelamatkan dulu orang-orang tersebut ya, tanpa memperhitungkan atau anukan keluarganya ya, karena yang dihadapi oleh kita adalah life saving ya, menyelamatkan satu orang hidup itu sama aja kita menyelamatkan seluruh umat manusia, pahalanya besar ya, Anda mesti paham itu ya, itu fardu kifayahnya tinggi ya, itu juga jalan tol ke surga ya. Oke, nah tentang masalah kewajiban memberitahu itu adalah urusan etik dan hukum. Urusan etik dan hukum itu bisa dinomor 2-kan setelah kita life saving. Oke? Prof. Berikutnya, semisal ada seseorang yang sakit komplikasi dan memang membutuhkan banyak sekali obat-obatan yang variatif dan berbagai tindakan, apakah dapat menjadikan orang tersebut terkena over-medikalisasi? Jika ya, apa yang sebaiknya dilakukan berhubung orang tersebut memang harus meminum obat-obatan yang variatif yang dianjurkan dan juga melaksanakan tindakan-tindakan tersebut untuk tetap selamat? Ya, jadi jawabannya adalah tergantung, oke? Itu jangan lupa tergantung. Maka kita kumpulin konteksnya. Pertanyaan berikutnya lagi adalah kalau dia memang sederhana, ya artinya penyakitnya simple, tapi obatnya banyak, ya itu ya nggak betul juga. Tapi pertanyaannya adalah kalau dia memang lansia itu memang karena dia udah banyak komplikasi, jadi obatnya memang banyak. Tapi ketika obatnya banyak kan mesti dirundingin oleh tim kan. Nah, itulah perlunya pharmaceutical klinis ya, farmasi klinik yang selama ini mungkin kurang berperan itu ya, banyak dokternya doang di situ ya, dan juga teman-teman preklinik ya yang memeriksa lab dan sebagainya, supaya dia mesti dicek apakah benar nggak dasarnya. Jangan cuma keputusan klinis doang, tapi tanpa lab, tanpa interaksi obat dan sebagainya. Itu akan banyak nanti. Itulah dinamakan interkolaboratif ya. Itu pentingnya kayak kita berkumpul nih semua 5 fakultas, itu adalah kita sama-sama punya kemuliaan. Jadi jangan ada menang-menangan gitu. Nah, itu yang harus kita, termasuk juga perawat tadi ya. Karena perawat nanti akan banyak mendampingi lebih banyak waktunya ya sebagai advokat dari si pasien. Jadi overmedikalisasi ini adalah ciri fee for service ya, sebelum adanya JKN. Setelah adanya JKN itu mestinya dipangkas. Tapi memang betul ada sebagian-sebagian yang belum ya bisa tuntas. Tadi yang saya katakan kan, kerjanya kurang tuntas. Contohnya kenapa? Karena pedoman pelayanan kedokteran di standar-standarnya itu tidak tuntas juga atau belum tuntas, padahal dia adalah katastrofik. Makanya JKN ada yang bocor juga di situ. Nah, ini adalah bagian-bagian secara moral adalah tanggung jawab profesi untuk menyelesaikan ketuntasan tadi. Yang kedua adalah jenis obatnya yang mirip, ya nggak boleh terlalu banyak dong. Kalau udah mirip-mirip kan dipilih mana yang paling efektif, efisien. Oke? Nah, di situ letaknya nanti teman-teman farmasis bisa berpartisipasi dengan tadi contoh ada bioavailability, bioequivalent. Jadi ngetes labnya ini bener nggak sih yang kadar obat yang model kayak gini ketika 1 jam diminum ya atau disuntikan, dia dalam darahnya ningkatnya sama nggak dengan yang obat yang originalnya atau yang standarnya kan gitu. Kalau yang tidak ya sudah jangan dipaksa gitu. Ya. Nah, ini masih banyak teorinya, tapi memang pertanyaan ini bagus. Sekali lagi, saya hanya mengatakan untuk si Diva ini, ya Anda nanti belajar, jangan lupa KDB itu penting sampai nanti-nantinya. Ya, kalau Anda nggak belajar KDB, ya itu udahlah, udah pastilah. Tadi itu adalah simplifikasi, jadi cenderung untuk menggampangkan, tidak mau mencari konteksnya. Oke. Saya ini pasiennya dilihat dia pakai asuransi yang platinum lah gitu, terus akhirnya ada nggak kaitan dengan ini Prof justice itu? Karena ya, kalau dari sisi hak ya itu adalah justice, oke? Karena dia memang harus asuransi komersial kan, oke? Dan dia memang sesuai yang dijaminnya. Tapi kalau dia memang ternyata di luar dari yang dijamin,
ya, dia melanggar, ya pasti melanggar justice dong. Oke. Jadi sesuai dengan yang diperjanjikan, yang kalau asuransi sesuai dengan polisnya, perjanjiannya kayak apa. Ya, baik, Prof. Ini yang dari Zahra berikutnya sama saya kira, Prof. Ya, sama over medikalisasi ya. Ya. Oke. Itu dari kelas 42. Berikutnya ke EH 22. Ya, 22 ini 16 ya. Ini Pak Dian udah milih berdasarkan stratifikasi fakultas atau cuma nomor doang? Kan kelas ini, Prof. Kelas kan campur, blend kalau kelas. Oh, kelasnya Jadi, campur ya. Oke. Jadi saya random kelas, Prof. Ya, Karena ya, banyak banget. Ya. Maksudnya siapa tahu ada kelas fakultas hukum masuk ke situ? Nggak ada? Saya nggak tahu, Prof. Nggak ada, Prof. Ya, nggak. Standar. Dari H22, Prof. Ya. Oke. Ini mirip dengan tadi, Prof, soal euthanasia. Saya kira sama kan, Prof, jawaban tadi ya. Ya, oke. Yang sama nggak usah ceritanya. Oke. Mengapa beberapa negara seperti Kanada memperbolehkan? Mungkin ada ini dengan apa, etik atau apa, Prof? Ya, jawabannya adalah kalau dia makin maju ini belum kena sharingnya nih, Pak. Jadi belum. Jadi kalau dia makin maju, ya, suatu bangsa kalau makin maju, rakyatnya makin matang, ya, artinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia bisa tanpa emosional, ya, dia tetap bisa berdialog, ya, oke. Nah, itu berarti dia akan makin sadar tentang hak-haknya, oke. Nah, memang nanti kalau Anda baca, ya, adik-adik tolong dicek. Bioetika itu satu irama dengan HAM, ya, hak asasi manusia. Makanya di dalam UNESCO 2005 itu ada Declaration of Bioethics and Human Rights, ya. Itu sesuatu yang baru lagi yang memang belum sempat diajarkan, ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita ajarkan, ya. Jadi di situ betul tadi, ya. Kita ada perbandingan antar negara, ya, dengan etika yang makro tadi, ya. Kemudian tentang pandemik itu nanti bisa kita perbandingkan, ya, kalau kita belajar Universal Declaration of Bioethics and Human Rights, ya. Yang kedua adalah kita akan makin tanggap kalau nanti berdebat dengan lawyer, ya. Karena kita sudah sensitif terhadap masalah HAM, ya. Nah, sekarang ini belum sampai ke situ, ya. Slide. Silakan. Ya, Prof. Dari Anggi Triabimanyu, saya ingin bertanya dalam hal pengambilan keputusan medis, sebenarnya seberapa besar pengaruh masing-masing antara petugas medis dan pasien dalam pengambilan keputusan medis? Misalnya, dalam satu kejadian ada seorang pasien yang memang harus mendapatkan penanganan medis tertentu, tapi pasien menolak. Apakah petugas medis harus menuruti pasien atau memang pasien tidak bisa menolak karena pengambilan keputusan medis lebih besar di tangan tenaga kesehatan? Ya udah, jawabannya tergantung, ya kan? Betul. Oke, jawaban pertama tergantung. Nah, kemudian kita cari kisi-kisinya, ya. Asumsi, misalnya konteksnya apa, oke? Jadi konteksnya misalnya contoh, dia menolak karena memang harganya mahal, ya, di luar jangkauan. Ya, dia kalau nggak punya asuransi, ya sudah, itu memang keterbatasan, ya kan? Kalau tidak ada yang menolong, donor dan sebagainya, ya sudah gitu kan. Kedua, dia menolak karena memang haram. Ya boleh lah, itu karena quality of life ataupun fitur kontekstualnya seperti itu, oke? Gitu. Tiga, menolak karena dia sia-sia, itu quality of life, ya. Nggak ada gunanya deh, paling cuma nambah sekian persen doang, gitu. Nggak ada gunanya, gitu, oke? Itu bisa justice, oke? Karena kita akan mengconsider yang lain, gitu kan. Nah, jadi menolak karena misalnya katakanlah dia dilakukan oleh tenaga medis yang jenis kelaminnya beda, ya, gitu, oke. Nah, itu juga mesti kita cari jalan keluarnya, kan. Jadi itu yang mesti digali, itu yang namanya kita mesti anamnesisnya yang terprogram, itu namanya prognosis, karena prognosis itu ditentukan sejak dari awal, ya, tidak di terakhir-terakhir, gitu. Itu pendapat saya, ya. Jadi kita harus melihat pasien itu yang utuh. Dia sebagai sosok manusia dan kita menolong, kita memanusiakan. Ingat ya, teori bioetikanya seperti itu. Melalui KDB, oke? Nah, kalau yang dia menolak karena dia memang uzur, ya kita non maleficence, ya kan? Dia nolak karena dia masih anak-anak, nggak ngerti, umurnya 5 tahun, ya kasih permen dulu, ya kan? Mau dia, baru kita bujuk ini, terutama dokter gigi, ya. Nah, itu dibujuk dulu, oke, gini, ya kan? Nolak karena mungkin dia nggak nyaman, ya, gitu. Nah, ini nanti perawat, ya, urusannya, ya. Ternyata dia pengen ke belakang, ya kan? Nah, itu konteksnya human condition adalah urusan perawat, ya. Oke? Ya, Prof. Dari Juwita Nurfadila, apabila ada pasien yang dalam keadaan kritis dan hanya terdapat perawat di dekatnya, pihak pasien meminta untuk segera menolong pasien dan
pada keadaan tersebut tidak ada dokter. Apakah dalam keadaan tersebut diperbolehkan seorang perawat melakukan tindakan yang harusnya dilakukan dokter atau dengan persetujuan Boleh, dokter? jawabannya boleh. Kalau emergency semuanya boleh. Ya. Justru kalau membiarkan salah. Tapi dengan catatan perawat tersebut secara minimum udah tahu cara-caranya. Oke? Jadi jangan juga nanti dia adalah justru malah mempercepat kecacatan atau memperberat kecacatan atau mempercepat kematiannya kan gitu. Oke? Jadi kalau memang nggak ada sama sekali ya boleh. Itulah pentingnya profesi. Makanya dengan undang-undang keperawatan maupun undang-undang kebidanan itu boleh ke sana arahnya ya. Terutama nurse ya. Slide. Dari Yosafat Sebastian, saya ingin bertanya perihal paten vaksin. Jika sebuah tim peneliti membuat vaksin yang dapat menangani sebuah virus yang menyebar luas di berbagai negara, apakah etis bagi peneliti tersebut untuk membuat hak paten dari vaksin tersebut dan menjual vaksin tersebut dengan mematok harga yang tidak murah karena biaya penelitian yang memang mahal, padahal banyak penduduk yang membutuhkan? Jawabannya tidak etis. Jadi dalam situasi pandemik memang tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Tetapi memang ada pandangan-pandangan paling tidak dia ongkos untuk penelitian dan sebagainya itu diganti di situ ya. Nah sehingga intinya dia tidak dalam bentuk paten tapi dalam bentuk namanya benefit sharing ya. Jadi benefit sharing itu diatur mirip kayak syariah ya, mirip kayak jangan sampai terlalu eksploitatif. Oke, gitu. Tapi nanti kalau udah stabil, dia bisa menemukan sesuatu produk yang baru lagi dari produk yang pertama, katakanlah dalam situasi yang tidak pandemik ya. Nah, itu ya katakanlah misalnya yang berikutnya lagi vaksin itu ternyata bisa memanjangkan umur gitu ya. Nah, itu mungkin masih boleh itu ya. Itu nanti memenuhi kaidah-kaidah paten sesuai dengan invention-nya ya. Itu nanti akan banyak perdebatan ya di situ. Memang ini persoalan yang sangat krusial ya. Tapi dalam suasana pandemik mestinya tidak etis memperkarakan masalah paten. Kenapa? Karena semuanya harus dibuka untuk kepentingan kemanusiaan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, saya juga ingin bertanya perihal prognosis. Agar komunikasi ataupun kolaborasi pada dokter perlu ditingkatkan dalam pembentukan prognosis, apakah perlu dilakukan perubahan dalam sistem pendidikan atau cukup memberikan peraturan yang mendorong terlaksananya KDB dengan semakin konsekuen? Jawaban saya secara pribadi, iya, mesti berubah. Kan jelas ya di amanat Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan FKG ya, yang tidak memiliki dosen dan tidak memiliki laboratorium bioetika humaniora, itu akan dipertanyakan syarat-syaratnya. Jadi pada akreditasi berikutnya tidak memenuhi, wajib ditutup. Itu kalau tafsiran saya ya. Kenapa? Karena sekali lagi, ini adalah bagian dari yang sama-sama kita pahami. Jadi ilmu kedokteran itu menurut Undang-Undang 20 2013 ya, itu memang dia harus sampai ke prognosis, harus sampai ke KDB, sampai ke regulasi kalau perlu, sampai ke kebijakan tentang value, tentang nilai-nilainya itu seperti apa. Kita menolong kemanusiaan. Jadi jangan sampai ada kebijakan kedokteran itu yang tidak adil gitu. Kebijakan kesehatan masyarakat yang tidak adil. Prof, ini kan waktu lagi saya baca CV kan Prof masuk yang memperjuangkan nih bioetik dalam pendidikan kedokteran. Saya itu ada nggak Prof pertentangan dari mungkin dari pemerintah atau dari profesi lain gitu Prof soal ini Prof? Pertama adalah memang belum cukup banyak yang memahami gitu ya, terutama yang pegang kekuasaan, oke, terutama artinya maksudnya pegang kekuasaan itu dari profesi maupun dari kepemerintahan maupun dari pimpinan-pimpinan LSM masyarakat dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah tadi dalam penegakan prakteknya gitu. Karena ini sama seperti hukum kan pada akhirnya kalau kita bicara bioetik hak asasi manusia pada akhirnya pada praktek hukumnya. Nah, jadi udah banyak aturan-aturannya tapi tidak konsisten dijalankan. Oke. Nah, ketiga adalah tadi dengan dimensi teknologi yang makin maju itu ya, itu masing-masing akan ada dampak yang secara jangka pendek, nah ya, penting lagi adalah secara jangka panjang bagaimana gitu loh. Nah itu yang mestinya diformulasikan di dalam yang namanya sistem etiko-legal ya. Nah saya nggak sempat menjelaskan, tapi intinya adalah bahwa dalam sistem etiko-legal itu
kita harus menjamin adanya tadi tujuan kedokteran, kefarmasian, keperawatan, ya, kesehatan masyarakat, ya, itu kedokteran gigian istilahnya itu terjamin, satu ya, tercapai maksudnya ya. Kedua adalah muncul profesi yang bermartabat, oke, dan ketiga adalah pasiennya selamat atau kliennya selamat gitu. Itu harus dijamin tiga-tiga itu ya dalam sistem etiko legal. Dan itu memerlukan pembaruan SOP ya. Jadi artinya SOP kedokteran dan keteknisan itu harus punya pembaruan dan itu sangat kental dengan bioetika humaniora. Oke, itu yang nanti mempersatukan di pilar-pilar yang lain. Jadi misalnya biomedik, pilar kesehatan masyarakat maupun pilar klinis, ya, itu akan dipersatukan, ya. Ini Prof sekarang era new normal, Prof, dengan ini kan mungkin banyak merubah SOP, Prof, dengan era new normal gitu, Prof. Ya, justru itu akan jadi contoh yang paling baik. Jadi artinya pandemik secara positif itu kita berhikmah bahwa kita akan memulai tatanan baru kan. Nah, tatanan baru ini adalah saatnya. Jadi tadi menempatkan contoh kesehatan masyarakat lebih utama daripada kesehatan kuratif yang individual gitu ya. Kesehatan populatif itu terutama promosi kesehatan itu adalah ranking paling tinggi, paling mulia sebenarnya ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia adalah mengubah perilaku, oke, mengajarkan dan memberdayakan, oke. Jadi promosi kesehatan masyarakat, terutama promosi kesehatan masyarakat itu adalah mulia. Kenapa? Karena tidak ada niat, maksudnya tidak ada niat, tidak ada pamrih maksudnya ya. Di antara tenaga kesehatan, dia betul-betul semuanya diabdikan altruisme yang tertinggi itu untuk masyarakat luas supaya tetap sehat. Ya kan kita pernah dengar ya, kalau dokter atau dokter gigi atau farmasi bisnis dari orang sakit itu kan nggak mulia kan. Kalau kita bisnis dari orang sehat dan banyak, nah itu alhamdulillah. Gitu. Oke, dan promosi kesehatan adalah memberdayakan. Ini jangan ada yang ditahan. Ibarat kalau saya pendekar gitu ya, suhu gitu. Saya ngajarin seluruh ilmunya, tidak ditahan-tahan. Kalau ada sebagian yang ditahan, nah itu namanya tidak ikhlas. Itulah promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan adalah sangat-sangat mulia dan itu fardu kifayah. Itu jalan tol ke surga. Oke, nah ini yang kurang disadari ya oleh teman-teman Kesmas sendiri, oleh Pak Dian dan teman-teman. Tapi saya selalu ngomong ya. Terima kasih, Prof. Berikutnya, Prof ya. Dari Grace Natalisari ini. Ya. Pada presentasi yang saya saksikan, terdapat poin golden principle dan specific beneficence pada KDB beneficence. Apakah kedua poin tersebut dapat berpotensi menjadi perilaku ketidakadilan? Karena menurut saya, golden principle rules itu perlakuan seorang seperti kamu ingin diperlakukan dapat memicu adanya perlakuan pamrih. Selain itu juga specific beneficence, tindakan baik kepada orang yang kita kenal, juga menurut saya dapat berpotensi terhadap ketidakadilan. Bagus, ini betul bisa. Ya. Oleh karena itu kembali kan harusnya di balance dengan KDB yang lain, oke? Oleh karena itu sekali lagi, jadi kalau ini doang cuma satu KDB doang terus kita ambil intinya, yaitu akan timbul ketidakadilan atau timbul artinya ketimpangan lah. Jadi artinya akan timbul pertanyaan namanya moral justification-nya seperti apa kan gitu. Jadi sebagai contoh misalnya kalau itu adalah kita beneficence-nya adalah pamrih atau di dalam hal ini lebih tepat namanya transaksional gitu ya, di hanya kelompok kecil tapi kita mengorbankan kelompok yang lebih besar, itu pasti melanggar justice, oke? Jadi itu maksudnya gitu. Terus golden rule tadi adalah ingin diperlakukan tapi adalah dia kolusi, bisik-bisik gitu, gini niatnya jahat, itu pasti tidak melanggar non maleficence ya kan? Itu jelas kok ya. Jadi ini kan pada orang bisik-bisikan kolusi kan golden rule kan, tapi golden rule-nya yang jahat ya. Itu kembali tadi Prof ya ke hati nurani, Prof. Apakah nurani jantungnya gitu? Jadi maksudnya golden rule itu terapannya gini loh, artinya ketika kita sudah sampai pada pertimbangan KDB dan sebagainya ya, terus kita masih nyalanya sama tadi ya, kita masih bingung memilih salah satu KDB, oke? Nah ngadepin orang yang sangat pandai, ini biasanya dokter ya, pengalaman kami di ini, dia pandai bilang ini gini, evidence-nya begitu, ini gini. Tapi begitu nggak jelas semuanya, terus pertanyaannya dari golden rule-nya begini. Jadi kalau itu
yang di depan atau pasien itu adalah ibu kandung saudara, ya, apakah Anda akan melakukan yang Anda ceritakan tadi? Nah, kalau dia terhenyak, nggak bisa ngomong, itu berarti dia tidak golden rule. Oke? Kira-kira Prof, kalau pasien nanya begitu, Prof, di ini nggak Prof ya? Makin di ini nggak? Secara psikologis kan pasien nggak berani nanya gitu, Prof. Kalau itu ibu dokter gimana gitu, mungkin Prof? Ya justru itulah kelemahannya sisi pasien. Makanya itu nanti itu pertanyaan itu biasanya muncul di majelis-majelis kehormatan etik. Oke? Ya, baik Prof. Berikutnya dari Grace juga, seorang dokter memvonis seorang pasien positif corona berdasarkan hasil swab test dan pemeriksaan lainnya. Dokter tersebut menyarankan pasien agar segera dirawat, tetapi pasien dengan posisi napas yang sudah tersengal menolak untuk dirawat. Saya kira sama tadi Prof ya soal ini. Ya, ini sama nih. Menolak ya. Pengobatan itu. Ya. Jadi dicari konteksnya, jawabnya tergantung ya. Jawabnya tergantung dulu ya. Setelah itu dicari ya konteksnya. Oke. Oke Prof. Berikutnya. Kalau dia dipulangkan ternyata di luarnya sudah ada helikopter ya, ternyata dia akan masuk ke daerah satu rumah sakit yang paling canggih dengan penuh tenaga kesehatan yang bagus ya, seperti cerita film gitu misalnya, itu bagus ya kan. Tapi kalau dia pulang atas putus asa atau malah dengan niat, biarin dia nanti yang lain tetangga gue biar ketularan, itu nggak betul. Ya. Ini ada nggak Prof peran dari bukan petugas tapi lebih ke arah kebijakan, apakah di level rumah sakitnya atau di Pemda gitu Prof, kalau seperti ini bisa nggak dimasukin Prof? Ya itu kan menurut saya inform consent kalau masih hidup ya. Tapi kalau udah meninggal kan diperlakukan sebagai COVID, dia dimakamkan di TPU umum kan, TPU yang khusus, kan, yang dihadiri oleh sedikit keluarga gitu kan. Itu kan jelas perlakuannya jelas kan. Nggak ada ini Prof, kebijakan harus dirawat Prof, kalau kayak kondisi ini harus dirawat. Kalau yang ngelawan berarti melawan hukum gitu Prof. Nggak bisa Prof. Ya itu mestinya teorinya nanti kalau udah masuk ke yang namanya otoritas kesehatan masyarakat. Jadi artinya dengan undang-undang wabah yang diperbarui, tapi itu belum sempat dibicarakan ya. Jadi artinya kelompok dokter tenaga kesehatan istilahnya di satu Pasienkes ya, dia memiliki yang dinamakan police power of the state namanya. Jadi dia atas nama hukum administrasi negara ya untuk mengerem laju perkembangan epidemi itu corona dan sebagainya, dia punya kewenangan untuk so-called tadi merawat kan sama aja seperti menahan kan dalam tanda petik. Tapi tujuannya adalah baik ya, bukan merawat terus akhirnya malah disenyapkan istilahnya atau diisolasi terus tanpa diperlakukan yang baik kan gitu. Jadi kita harus tetap percaya ya, jadi mempertahankan kepercayaan kepada tenaga kesehatan itu yang paling penting dalam etika pandemik ya. Jangan sampai tenaga kesehatan itu juga dikuyo-kuyo sampai akhirnya tidak bisa dipercaya gitu loh. Atau tenaga kesehatannya sendiri hilang kepercayaan kepada masyarakat karena dia juga merasa wah gue nggak dipercaya atau gue pasti dipersalahkan gitu kan. Nah ini yang menurut saya perlu di-maintain ya, di-maintain supaya terjadi satu mutual trust yang lebih baik lagi ke depan. Nah, sekarang Prof, isu ini Prof, dari pejabat negara bilang rumah sakit jangan dong meng-COVID-kan pasien. Nah, jadi kan masyarakat juga dengar itu jadi makin nggak percaya Prof sama nakes itu. Ya, jadi prinsipnya tadi mestinya kalau memahami bioetika humaniora, dia akan milih dulu ngomong tergantung dong. Yang kedua, dia mesti ngecek dulu kalau udah ceteris paribus, dicek satu-satu KDB-nya kayak apa, istilahnya memang banyak kejadian seperti itu ya. Nah, dia udah tahu misalnya gitu, ya dia ngomong begitu. Tapi kalau belum ada ininya terus ngomong kan dia kurang menimbang, menurut saya itu tadi, menimbang KDB yang satunya lagi ya, atau yang 3 lagi gitu ya. Ya Prof. Harusnya dicek satu persatu. Oke. Terima kasih Prof. Dari Eva, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan seorang dokter jika seorang pasien yang mengidap penyakit dan harus ditangani secara tapi tidak memiliki biaya? Ini untuk berobat lebih lanjut dan memilih untuk mengakhiri perawat sama nih. Jadi menolak juga karena alasan biaya, Prof. Ini ya ini zaman dulu istilahnya pada era sebelum JKN. Kalaupun zaman sekarang ini relevan pada jenis-jenis penyakit yang langka yang memang tidak dijamin oleh JKN, oke? Atau jenis penyakit baru yang memang di luar plafon dari JKN. Tapi itu diderita. Jadi misalnya contoh penyakit yang apalah ya, yang belum diketahui untuk diagnosisnya ya. Seperti kalau kemarin ini contoh penyakit langka yang defisiensi enzim tertentu ya, yang ditularkan secara genetik.
Nah, itu belum sempat diatur atau diatur manfaatnya paketnya di JKN. Nah, ini jadi satu persoalan ya. Nah, makanya di sini penting, kembali lagi, diperlukan ada filantrop atau orang-orang yang memang bergerak menolong. Nah, itulah perlunya organisasi pasien yang benar ya, yang betul-betul juga dia menjadi penolong, bukan organisasi pasien yang sifatnya hanya ngambil jatah doang gitu loh. Kalau dia ngambil jatah doang tuh ya dia akan pasti merugikan pasien yang lain. Oke. Prof, ini kan dari sisi pemerintah, Prof, ya masalah pembiayaan ini, Prof, kan makin lama terus makin nambah nih, Prof. Apa memang pemerintah itu kewajiban sampai seperti unlimited itu, Prof, atau memang ada suatu batasan yang memang? Ya, sekarang kan lagi diatur tentang paket kelas dasar itu kan, yang namanya kebutuhan dasar kesehatan ya. Jadi itu nanti akan sampai ke sana. Tapi pertanyaannya kalau kebutuhan dasarnya itu tidak dikonek dengan yang tadi promotif preventifnya, jadi tiba-tiba dia diskrit ya, asal ditetapkan di awal tanpa mempertimbangkan aspek katanya promotif, preventif dan epidemiologisnya, itu yang jadi sulit. Oleh karena itu sekali lagi keputusan tentang masalah pembiayaan itu juga harus wise ya, dan memperhitungkan kalau menurut saya tadi teman-teman yang memang memahami juga aspek sosial atau aspek komunitas atau aspek kesehatan masyarakat dari satu jenis penyakit. Jadi disitulah letaknya kolaborasi antara tadi ya dari RIK-nya lah. Semua RIK ini kalau dikumpulkan teman-teman RIK ini ya dibayangkan nanti sampai kompak nanti sampai 10 sampai 15 25 tahun ke depan ya model kayak begini ini bagus banget ya. Negara ini jadi akan enak gitu ya. Karena ingat KDB jadinya, ya kan? Ya, ya. Kalau ngobati, bantu pasien yang karena kesalahan ini, Prof, bakal dia kena HIV karena narkoba gitu, Prof. Itu memang ada kewajiban negara, Prof, tetap membantu gitu, Prof. Ya, itu kan nanti etika makro dengan etika mikro kan berbeda. Kalau etika makro, itu nanti ditimbang-timbang kan. Kalau memang ternyata itu adalah banyak disimpangi, ya, oke. Jadi, mestinya dikasih disinsentif. Itu mungkin caranya menghukum tadi apakah sebagian haknya dikurangi gitu kan, tapi tidak diputus sama sekali kan gitu. Tapi kalau etika mikro ya siapapun penjahat pun ya kalau dia datang berobat gawat darurat mesti diobatin lah ya. Dia kan sama seperti etika perang, ketika dia musuh juga datang, masa dia sebagai manusia nggak ditolong, biarin aja mati, kan nggak kayak gitu. Ya, jadi itulah kalau kemuliaan kita sebagai profesi itu memang berbeda dengan tadi sekedar teori-teori yang umum lah ya, teori sosiologis yang umum, bukan itu. Kita punya satu misi menolong umat manusia dan meringankan penderitaan ya. Baik, Prof. Itu dari Azah Rizka Pratiwi, apabila ada kasus di mana terdapat seorang pasien dalam keadaan kritis tidak sadarkan diri dan membutuhkan tindakan operasi secara segera mungkin karena mengancam nyawanya, tetapi keluarga pasien belum dapat memutuskan apakah memperbolehkan tindakan operasi tersebut dalam waktu dekat karena kendala biaya operasi. Ini kalau biaya tadi, Prof, ini area yang dulu, Prof, ya. Nah, ini prima facie-nya kan jelas ya, normal evidence lebih dulu ya, tadi saya sampaikan ya. Itu prima facie normal evidence mengalahkan yang lain, oke? Termasuk istilah, itulah pentingnya prima facie ya, dalam life saving, normal evidence mengalahkan otonomi, mengalahkan justice, mengalahkan beneficence. Oke. Baik, Prof. Ini juga sama nih, menolak gitu, Prof, ya. Ya, jadi kalau menolak itu artinya gini, dia kalau emergency ditolong dulu sampai dia sadar, sampai dia mampu memutuskan, sampai dia stabil istilahnya. Nah, setelah stabil itu, dia nanti akan ditanya pelan-pelan, diinformasikan pelan-pelan. Dia maunya diapain? Nah, jadi itu shifting ya, dari KDB non-maleficence menjadi otonomi, oke? Kalau KDB otonomi menjadi non-maleficence kan jelas ya, kalau begitu dia gawat darurat ya, itu langsung berubah gitu ya. Itu adalah kesigapan kita tadi yang saya bilang di gambar tadi, kalau kita sigap itu memang betul dengan catatan tepat ya, gitu. Tapi kalau dia gradual ya dari non-maleficence menjadi otonomi, otonominya tadi secara bertahap, nggak bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Itu orang lagi setengah linglung ya, setengah dibius gitu, tiba-tiba dijelasin macam-macam ya, dia nggak bisa nangkep dong ya. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi ditunggu dulu sampai dia sadar betul ya kan, sampai dia paham betul siapa dia ya, dia tidak dalam pengaruh
bius lagi atau pengaruh narkoba, ya ditenangin dulu, suasananya sekitarnya yang nyaman, yang enak, nah baru diajak ngomong, nah dia boleh milih gitu ya. Kalau ini Pak, kalau pasien menolak itu apakah ada nggak nanti implikasi dengan hukum gitu Prof? Apa memang cukup selesai di situ saja gitu? Apa memang ada implikasi konsekuensi hukum ya Prof kalau ada yang menolak pasien? Pasien menolak maksudnya dari sisi pasiennya. Kalau pasien menolak kan, kalau kita bicara secara hukum itu jadi pilihannya kan sempit. Tapi kalau ditinjau dari KDB, menolaknya itu kan harusnya ada gradasinya, oke? Apakah kita pernah menjelaskan sampai beberapa kali gitu, bukan cuma sekali gitu ya? Menjelaskannya dengan bahasa yang awam ya, dengan dia disadarkan, dikasih kesempatan dulu, kalau tidak terlalu emergency dikasih kesempatan ya, dikasih jeda. Oh silakan Anda sholat dulu ya, atau Anda konsultasi ke yang lain dulu deh, bagaimana pertimbangannya kayak gitu loh. Nah, sehingga kalau dia tetap menolak, itu nanti di dalam rekam medisnya ditulis dia nolak, baru dijelasin gitu. Oke? Ya Prof. Dari Jihan Rahayu ini mengenai tindakan keperawatan dan kedokteran, apa ada perbedaan cara mendiagnosis sebagai dokter dengan perawat? Lalu seberapa besar peran diagnosis perawat dalam keputusan pengambilan tindakan? Ini terkait dengan profesi lain antara dokter dan perawat. Jadi ini kuliah 4 SKS mungkin ya, jadi nanti dilihat ya. Namanya perbandingan, tapi saya coba jawab. Intinya gini, kalau kedokteran itu kan ada tata caranya dia untuk diagnosis terapi ya, itu tujuannya adalah terhadap si bibit penyakitnya umumnya ya, agen penyakitnya atau hal-hal tertentu misalnya organ dan sebagainya, itu ada patofisiologinya lah ya. Itu. Nah, kalau perawat dia lebih holistik, umumnya adalah dia melihat di kondisi manusianya ya. Jadi istilahnya kalau fungsi-fungsi yang normalnya itu dalam posisi sakit masih bisa diatasi atau tidak, itu adalah fungsi keperawatan ada di situ ya. Tapi kalau untuk artinya gini, ketika dia dalam posisi sakit, dia akan bergantung pada diagnosis dari dokternya kan gitu. Tapi diagnosis keperawatannya adalah misalnya contoh tadi pada orang asma, yaitu asma diagnosis kedokteran ya. Nah pada perawat adalah dia posisi yang kayak apa dalam asma tadi ya, entah duduk, entah setengah tidur gitu ya, atau miring kanan atau miring kiri, mana yang paling enak untuk mengurangi sesaknya, begitu ya. Terus tadi instruksi dokter misalnya dikasih oksigen 90% misalnya gitu ya. Nah itu perawat akan mengejas itu adalah melalui yang mana dulu itu ya pemberiannya gitu ya, akan bertahap atau nanti langsung gitu. Itu adalah human condition-nya istilahnya, itu akan urusan dari perawat. Yang kedua adalah tadi kalau dia long term ya, jadi artinya sepanjang waktu itu ya, kalau dokter kan sesaat gitu ya, gitu dia sudah bisa didelegasikan itu. Nah, tapi long term pengawasan yang sifatnya lama ya, itu nanti urusannya dari perawat ya. Nah, itu kira-kira kalau ada di rumah sakit. Pertanyaannya, kalau itu ada di puskesmas bagaimana? Nah, ini yang terus terang saya secara pribadi selalu mempertanyakan ya. Tindakan keperawatan dan tindakan kedokteran dan tindakan kesehatan masyarakat di puskesmas ya, dalam konteks promotif dan preventif, itu kayak apa sih? Nah, itu belum pernah ada yang secara terbuka ngomongin. Oke, itu nanti berebut kewenangan enggak? Tapi kalau jelas di rumah sakit, ya itu adalah memang captain-nya adalah dokter, oke? Itu karena ya masyarakat kan jelas kan, kalau sakit apakah dia mencari perawat atau mencari dokter kan, atau mencari farmasis atau mencari dokter kan, pasti mencari dokter, oke? Yeah. Itu sosiologisnya memang ke sana arahnya, oke? Tapi kalau di kesehatan masyarakat, nah itu bisa kita lakukan ya, artinya teman-teman kesehatan masyarakat pun juga punya porsi di situ kan. Ya, itu yang terbaik yang menjadi pemimpinnya di situ kan. Berikutnya dari Sasalabila, beberapa waktu lalu saya pergi ke suatu rumah sakit dekat rumah saya di Jakarta. Di sana dikarenakan permasalahan COVID-19 yang ada salah satu pasien yang hendak berobat ditolak dan akhirnya tidak mendapatkan pelayanan dengan alasan suhu badannya yang melebihi 37,5 derajat Celcius. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak Prof ya mengenai hal ini. Bukankah kasus ini bertolak belakang dengan kaidah dasar biotik yang ada? Ya tadi jawabannya tergantung ya. Pasti udah bisa jawab lah ya. Ya. Jadi artinya tergantungnya tuh yang mana? 37
Itu tepat atau tidak? Asumsinya kan tepat, oke. Karena gini, bisa aja dengan termogan itu jaraknya jauh kan, minimum kan 15 cm ya itu ya. Kalau dia jauh dari jauh karena takut ketularan, wah dia nanti ngetemnya salah kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, rumah sakitnya kosong atau tidak? Rumah sakitnya memang dikhususkan untuk COVID atau tidak? Karena sekarang ini yang jelas harus dipilih dulu di rumah sakit yang ditetapkan sebagai COVID, itu yang kita tuju. Kalau dia tidak ditetapkan sebagai COVID, ya dia memang boleh nolak. Karena khawatir nanti justru malah terjadi penularan klaster baru di rumah sakit. Gitu, ya. Itu banyak aspeknya ya, oke? Ya, baik, Prof. Berikutnya dari Kadek Deanova, apa yang harus dilakukan saat keluarga dari jenazah penderita COVID-19 menolak untuk dimakamkan secara protokol COVID-19? Bagaimana dari sisi etika dan apa yang harus didahulukan? Respect for autonomy, non-malfeasance, beneficence, atau justice. Terima kasih. Ya, pertama pasti secara medisnya, teknis medisnya kan dia dipastikan apakah dia sudah dilakukan pemulasaraan secara tepat atau tidak ya, dengan wrapping plastik, dengan desinfektan dan sebagainya. Oke. Yang penting justru adalah tadi ketika dalam suasana kedukaan dimanapun berada, itu kan mengundang orang untuk takziah ya kan. Ketika orang itu takziah datang itu kerumunan gitu loh. Oke. Nah, itu yang lebih penting ya. Jadi KDB-nya ada di situ, bukan KDB terhadap si mayat. Nah, terhadap si mayat tadi adalah tadi tetap walau dia pun ada jenazah, kita tetap perlakukan dia sebagai manusia, jelas ya. Jadi tidak boleh katakanlah diperlakukan secara tidak manusiawi ya, gitu. Tapi yang utama dalam konteks COVID adalah si pengunjung, si pengerumun tadi ya, itu harus mengikuti protokol kesehatan kan gitu. Maka ditentukanlah tadi kriteria ya kan. Dia dimakamkan di tempat umum itu artinya supaya juga mengurangi risiko kerumunan tadi. Kalau itu udah ternyata normal ya, bukan jenazah yang nularin, tapi mungkin ada saudaranya yang OTG ya, itu yang tadi dia caranya adalah bertakziah dengan cara mencium dan sebagainya kan, itu terjadi penularan kan gitu, klaster baru nanti. Oke. Jadi kembali lagi etikanya tergantung prima facie-nya yang mana tadi ya, itu ada mesti jawabannya tergantung dan dicari konteksnya. Oke? Ya, Prof. Almeida ini mengenai informed consent yang merupakan salah satu bagian dari otonomi pasien. Bagaimana jika informed consent-nya ditandatangani oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan pasien, sehingga kemudian para dokter melakukan tindakannya. Namun saat pasien tersadar, ia tidak terima dengan tindakan tersebut dan menuntut dokter yang telah melakukan tindakan tanpa perizinan darinya. Maka bagaimana tindakan dokter selanjutnya? Jawabannya tergantung ya, kembali lagi ya. Jadi pada saat yang kejadian tadi, pasiennya pingsan enggak? Kalau pasien pingsan kan nggak bisa ditanyain gitu. Kedua, pasiennya adalah memang posisi yang ya harus segera ditolong. Ya, ini ada kisah yang misalnya contoh kalau dia adalah pengikut saksi Yehova ya, itu memang dia misalnya tidak mau transfusi darah gitu. Dia menolak itu. Tapi pertanyaannya adalah kalau dia makin lemes, makin dia bleeding terus darahnya keluar, makin dia setengah pingsan gitu, akan dibiarkan atau tidak? Kan tidak, dokternya tetap boleh dia langsung lakukan transfusi gitu kan. Gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin dia infus dulu dengan plasma expander, artinya pengganti darah. Tapi kalau tetap bleeding terus nggak bisa, ya dia harus jalankan dengan transfusi tadi. Soalnya nanti dituntut itu masalah lain. Yang penting kan tadi dia kalau life saving sebenarnya itu tidak bisa dituntut gitu loh. Ya, itu kan ada di Undang-Undang Kesehatan juga ya kan, gitu. Dan juga secara etika universal itu adalah terlindungin. Ya. Nah, kalau orang pingsan ya dia ngomongnya pasti sama keluarganya dong, kalau keluarganya ada di situ. Kalau tidak ada keluarganya pun mestinya ditolong gitu loh. Boleh direkam medis. Oke. Oke, itu dari Sandra Erika. Pertanyaannya itu adalah beberapa kasus kedokteran di mana salah satunya ada dokter yang menderita suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan tindakan medis pada pasien. Namun jika dokter itu adalah dokter spesialis satu-satunya yang berdomisili di suatu daerah terpencil, apakah dokter tersebut masih memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis ke pasien, walaupun ada penyakit yang menghalangi kinerjanya dan bisa berbahaya bagi pasien? Ya, jadi tergantung jawabnya ya. Kalau dia ternyata dia
menularnya penyakitnya itu adalah menular. Ya, dia pakai APD kan, pasiennya pakai APD juga kan bisa, oke. Yang kedua kalau dia memang tidak terampil karena tangannya sudah uzur, sudah tremor ya gitu. Nah dia bisa didampingin kan gitu ya. Oke, tapi kalau dia masih memaksakan sendirian, nah, terus kemudian terjadi kasus ya kan, nah, itu pasti bisa dipersalahkan kan gitu ya. Yang menjadi masalah adalah kalau dia penyakitnya adalah stigmatisasi. Jadi contohnya dokternya HIV, ya. Nah itu menjadi dilema etik. Oke, nah itu biasanya nanti akan meminta fatwa dari profesi ya. Sebaiknya kayak seperti itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti dilihat di situ prima facie-nya ya, apakah dia memang dari jauh supaya tidak ketularan gitu kan. Ya human touch-nya jadi dibatasi, tapi dia secara kognitif masih bisa membimbing asistennya kan gitu kan. Nah, nanti tarifnya atau penghargaannya istilahnya dibagi berdua gitu kan. Itu kan masih bisa. Sepanjang itu dikomunikasikan ke pasiennya ya kan. Ya, Prof. Berikutnya, seperti yang kita ketahui, aborsi dianggap ilegal di banyak negara, salah satunya Indonesia. Namun, ketika ada kasus di mana sang ibu diprediksi tidak akan selamat jika meneruskan kehamilannya sampai melahirkan bayinya, dan pihak keluarga lebih memilih untuk mengutamakan sang ibu daripada bayi yang dikandungnya. Apakah aborsi jadi diperbolehkan, dan bagaimana cara seorang petugas kesehatan menghadapi kasus ini dengan baik, termasuk keputusan apa yang terbaik untuk sang ibu ambil? Ya, jadi ini adalah satu dilema etik ya. Tapi sebenarnya arahannya kan jelas ya. Kalau masih bisa kita selamatkan dua-duanya, ibu dan anaknya, ya kita lakukan, oke? Tapi kalau harus salah satu yang dipilih, ya jawabannya tergantung, ya kan tergantung. Artinya begini, tetap prioritasnya tetap si ibu ya. Karena kalau suatu saat kan dia bisa hamil lagi, oke? Itu. Ya kecuali kalau suaminya jahat ya, biarin ibunya yang mati ya. Dia mau kawin lagi gitu ya. Waduh. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya, dalam arti seperti itu. Oke. Jadi artinya itu problem yang sebenarnya akan non malfeasance yang terarah ya istilahnya. Itu ibarat kita memilih dua kantong ya, yang mana yang harus kita pilih. Itu ada beberapa syarat-syaratnya ya. Jadi ada beberapa syaratnya supaya kita bisa memilih yang terbanyak ya, yang terbaik lah istilahnya ya. Mana yang lebih prioritas, itu yang kita utamakan. Mana yang lebih manfaat, itu yang kita utamakan ya. Mana yang masih bisa kita tunda, ya kan? Itu yang kita belakangkan. Itu beberapa prinsip-prinsipnya ya. Itu dalam penentuan prioritas. Itu yang dinamakan kalau dalam KDB itu namanya balancing, oke? Nah, balancing tentu saja kalau agak dilematis seperti itu ditentukan oleh satu tim ya. Itu namanya fungsinya dari KIH, Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit ya. Oke, Prof, sebelum lanjut saya beri kesempatan Prof yang hadir di sini ingin bertanya langsung kepada Prof, silakan. Boleh. Silakan yang hadir di sini. Dari permisi. Silakan, siapa nih? Hanifah. Ya. Apa ya? Hanifah ya. Oke, Hanifah silakan. Sebelumnya perkenalkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra Salihah dari kelas EH30. Maaf, Tadi Hanifah. kan ada pertanyaan yang membahas tentang sebenarnya eutanasia itu. Sudah terdengar suara saya? Karena putus-putus mungkin gak apa-apa video dimatikan supaya sinyalnya lebih stabil. Video dimatikan, oke silakan. Ya. Nah, Pak. Ya, suara saya sudah terdengar? Silakan. Ya. Oke. Tadi kan ada yang bertanya tentang eutanasia. Nah, di Indonesia sendiri menurut 344 KUHP itu tidak boleh kan eutanasia. Nah, sebenarnya eutanasia ini tuh merupakan suatu tindakan bunuh diri nggak sih bagi si pasien yang meminta, dan merupakan suatu tindakan membunuh nggak sih untuk seseorang yang mengiyakan tindakan tersebut. Nah, di mana kalau dalam konteks Islam kan membunuh dan bunuh diri itu nggak boleh ya. Nah, kalau misalnya kita kerja nih di luar negeri, terus si pasiennya minta eutanasia, sedangkan kita muslim. Nah, kita apakah harus tetap melakukan itu atau enggak gitu? Dan itu apakah termasuk tindakan membunuh atau bunuh diri? Apakah pertanyaan saya dapat ditangkap sebelumnya? Ditangkap, orangnya tidak orangnya ya. Pertanyaan.
Terima kasih, Prof. Ya, saya kira cukup jelas pertanyaan. Silakan, Prof. Jadi gini, makanya beberapa istilah eutanasia itu sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi ada beberapa varian-varian ya. Kalau dia memang tidak ada indikasi medisnya yang seperti Anda ceritakan tadi, itu memang pasti akan dihindari oleh hampir semua tenaga kesehatan. Oke. Termasuk juga istilah hukuman mati tadi, itu nanti akan bisa jadi debat ya, walaupun profesi ID akan menolak ya, mengatakan itu ya. Karena kembali lagi, memang etika kita di kesehatan itu adalah melindungi kehidupan, itu intinya ya. Itu dasar pokoknya ya. Makanya kode etik kita sering istilahnya menempatkan kewajiban umum untuk melindungi kehidupan itu di pasal-pasal yang utama ya. Itu situ arah awalnya ya. Kedua adalah tadi ketika eutanasia itu dalam kaitannya dengan dia hubungan pasien dengan tenaga kesehatan ya, itu akan dilihat konteksnya tadi ya. Jadi jawabannya adalah tergantung dilihat konteksnya. Kalau dia memang end of life ya, dalam arti dia sudah memang diperhitungkan secara evidence based bahwa dia tidak mungkin hidup lagi, misalnya katakanlah ya, dia memang stadium akhir ya, oke, dari satu penyakit, ya kan. Kemudian dia adalah kesakitan yang luar biasa di tengah-tengah fase akhir hidupnya, ya kan. Dia merasa bahwa sudah tidak ada gunanya lagi dan sebagainya. Nah, itu memunculkan ada beberapa yang mengatakan pasien itu kan punya hak untuk tidak tersiksa kan gitu. Itu yang namanya akhirnya dikenal sebagai assisted suicide. Nah, secara hukum memang itu ditentang ya, atau tidak diperkenankan tetap ya. Nah, tapi dalam konteks kedokteran itu nanti ada variannya yang dinamakan withholding dan withdrawing. Jadi artinya ketika hal tersebut ya sudah fase akhir, terus memang ada jenis obat-obat baru yang sangat diduga sangat bagus, tapi belum cukup punya bukti ya. Nah, itu kita yang namanya terapi luar biasa kita tidak lakukan, itu namanya withholding ya. Nah, kemudian kalau memang dia sudah dapat obat yang banyak ya, alat kesehatan yang banyak dan sebagainya ya kan, dia di dalam fase akhir tadi terus akan dikurangi kembali kepada yang normal, yaitu nah di sini fungsinya ilmu keperawatan tuh kepada kehidupan fisiologis yang normal. Oke. Nah, disitulah letaknya kita meng-withdraw semua jenis-jenis obat atau alat kesehatan yang tadi dikembalikan ke yang normalnya. Nanti akhirnya penyakitnya itu sendiri akan mematikan akhirnya ya, bukan karena tindakan kita, oke? Bukan tindakan kedokteran. Itu namanya withholding dan withdrawing ya. Nah, itu semua ada diatur di peraturan menteri ya. Saya lupa nomornya kalau salah 37 ya. 37 nomor 2014 kalau nggak salah ya. Jadi itu diatur di situ. Ada beberapa tanda-tanda ya. Itu ya. Jadi dan itu diputuskan oleh satu tim, nggak bisa oleh satu orang dokter sendiri ya. Gitu. Nah, itu ke depan. Jadi memang eutanasia sendiri kembali lagi pertanyaannya memang itu dilarang ya. Memang itu adalah ilegal. Oke, tapi varian-variannya nanti ketika masuk dalam fasiankes bisa terjadi banyak sekali varian-variannya ya. Termasuk nanti do not resuscitate tadi yang saya bilang ya. Nah, kita belum cukup matang di situ. Makanya sekali lagi teman-teman perawat ya, teman-teman farmasis ya, dokteran gigi dan sebagainya, teman kesehatan masyarakat mesti memahami itu. Karena kalau cuma diserahkan pada kedokteran saja ya nggak bisa gitu loh. Dan kemudian kita sama-sama mendidik pasien supaya pasien juga memahami itu. Itu yang dikenal sebagai kita memiliki kematangan bioetik. Nah, kematangan bioetik ini sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar. Kita adalah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu tuh yang penting ya. Gitu. Jadi bioetika adalah jelas jalan tol mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kalau yang lain pilar-pilar yang lain tidak terlalu jelas ya. Termasuk kesehatan masyarakat tadi ya. Kecuali kalau dia mau promosi kesehatan, oke? Tapi kalau cuma prevensi doang, saya masih mempertanyakan ya, apalagi lompat itu. Tapi kalau prevensi melalui promosi kesehatan, nah itu saya angkat topi 10. Itu adalah benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa itu sama dengan mengempower, memberdayakan masyarakat. Gitu. Kita diuji, kita nggak punya pamrih sama sekali di situ. Nah, itulah mulia, karena pasti Allah mencatatnya. Oke. Oke, saya kira cukup ya, Hanifah. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ya. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan.
Izin bertanya, Dok. Izin dok, Ya. saya ingin bertanya. Dodi duluan ya. Dodi duluan. Aja dok. Nah, ya, Dodi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dodi dari EH30 ingin bertanya. Sorry, Saya Dodi, pernah Dodi. Dari fakultasnya? Fakultas Kedokteran Gigi. Oh ya, silakan. Ya, lanjut. Saya pernah membaca tentang produksi vaksin COVID itu diperoleh dari ikan hiu. Nah, karena penderita COVID itu masih banyak, jadi diperkirakan produksi dari vaksin COVID ini akan berdampak besar terhadap penurunan populasi ikan hiu tersebut. Apakah kaidah dasar bioetika dapat dikaitkan dalam permasalahan ini? Jika bisa, kaidah dasar bioetika mana yang paling berperan? Terima kasih, Pak. Wah, Anda pencinta ikan hiu rupanya nih ya. Bagus. Silakan, Prof. Saya belum pernah baca tuh, tapi nggak tahu apakah itu hoax atau tidak tuh ya. Jadi begini, itu tidak dalam bentuk vaksin murni ya. Jadi memang kalau vaksin murni kan pasti dari virusnya sendiri yang dimatikan atau dilemahkan ya. Gitu. Jadi itu adalah mungkin lebih ke arah complementary medicine yang Anda sebut tadi ya. Nah, pertanyaannya begini, itulah keseimbangan ya. Memang pada akhirnya ketika Anda bicara ikan hiu dan sebagainya, sama seperti nanti plasma nutfah yang sebagainya nanti di produk pertanian ya, itu adalah kita bicara tentang etika lingkungan hidup, sorry. Nah itulah bioetika. Jadi bioetika itu punya pilarnya adalah kedokteran, ya, kesehatan dalam hal ini. Yang kedua adalah lingkungan hidup. Oke, namanya itu semua adalah ilmu-ilmu hayati atau ilmu-ilmu tentang kehidupan. Oke. Nah, di situ letaknya nanti akan diperluas. Jadi kalau kita andai UI punya fakultas kedokteran hewan ya atau fakultas pertanian itu diskusinya lebih menarik lagi. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah apa? Itu nanti prima facie dong menjelaskannya, oke? Jadi seperti Anda tadi katakan, ketika ikan hiu memang the only way for life saving, kalau memang nanti terbukti ya, sekarang kan belum ada evidence-nya, oke? Kalau dia the only way, ya udah dia dimatikan. Harga ikan hiu satu terhadap misalnya katakanlah bisa menukar jutaan orang ya dimatiin satu nggak apa-apa dong. Pertanyaannya kalau satu ikan hiu dengan satu orang penduduk miskin gitu ya diperbandingkan mana yang lebih? Ya sama juga jawabannya, kita memilih manusia. Jelas ya, itu jelas tuh sekali lagi ya. Semua yang ada di alam ini boleh dipakai untuk life savingnya manusia, oke? Nanti Anda bisa debat nanti dalil-dalilnya. Tapi intinya adalah tadi ya, cara berpikir kita adalah KDB-nya prima facie-nya seperti itu. Oke? Gitu. Tapi kembali lagi, sebelum dibuktikan tadi, nah kita jangan berandai-andai dong. Makanya kita undang banyak orang, ahli-ahli perhiuan dan sebagainya, kita tanya apa benar apa kagak itu. Terus yang kedua kita coba ya, bagian dari ikan hiunya yang mana dulu kan gitu. Ketiga adalah kita tanya, siapa tahu ikan hiu sama marmut sama tuh, sama tikus ya. Sama, nah ya kita bunuh tikusnya dulu dong, itu ya. Ya, Prof. Ini ikan hiu lagi naik daun, Prof, ikan hiu kan. Ikan hiu makan tomat, nah itu yang odading itu kan. Nah, jadi... Oke, berikutnya tadi ada Pak Budi ya, silakan Pak Budi. Izin dok, apa suara saya terdengar dok? Terdengar. Bagus. Jadi dok, saya ingin bertanya dalam rumah sakit khususnya bisnis Pak Budi rumah dari mana sakit. Pak Budi? Dari mana fakultasnya? Oh, maaf dok, saya lupa perkenalan. Nama saya Pak Budi Andrea Pratama, saya dari H40 Fakultas Kedokteran Gigi, dok. Ya. Wah, banyak yang muncul gigi ya. Iya, dok. Jadi saya ingin bertanya, dok, dalam rumah sakit, khususnya bisnis rumah sakit, ada sebuah garis tipis di antara kita sebagai petugas kesehatan melakukan berbagai hal untuk menyembuhkan pasien yang sakit, dan juga tidak menghamburkan dana yang ada di rumah sakit tersebut. Yang saya ingin tanyakan dok adalah bagaimana caranya kita tahu kapan untuk berusaha berhenti menyembuhkan pasien yang terikat dengan dana rumah sakit agar kita tidak membuat rumah sakitnya bangkrut dok, karena itu merupakan masalah paling umum dok. Terima kasih dok. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi sudah menyangkut etika rumah sakit atau etika meso ya. Jadi etika meso ini adalah etika institusi atau kelembagaan. Jadi cara berpikirnya adalah Anda sebagai direktur rumah sakit, oke? Anda bukan sebagai satu dokter ngadepin satu pasien, oke? Jadi ketika etika meso ada sebagai pimpinan rumah sakit, berarti Anda harus mengconsider banyak tenaga kesehatan lain selain dokter, oke? Jadi ada dokter gigi, ada akupuntur, ada dan sebagainya, ada perawat, ya, bidan dan sebagainya, oke? Nah itu adalah Anda mengconsider sumber daya lain non medis, ya, oke? Non medis itu artinya non dokter dan dokter gigi.
Oke, karena memang itu galurnya agak berbeda. Nah, ketika ada sumber daya yang lain, itu kan mereka harus istilahnya dipertimbangkan juga dong aspeknya ya. Jangan sampai nanti katakanlah yang dimakmurkan cuman dokter tertentu saja, oke? Dokter yang lain, dokter umum nggak dapat, perawat nggak dapat dan sebagainya. Anda berarti zolim kepada yang lain, gitu. Nah, kedua adalah jangan sampai mengurangi jatah calon pasien yang lain. Ini adalah justice, oke? Nah, ini yang kurang. Jadi yang kendali biaya itu suka kurang. Kenapa? Nah, itu saya kebetulan sekarang adalah ketua Dewan Pertimbangan Klinis tadi yang disampaikan oleh Pak Dian ya. Jadi banyak teman-teman sejawat itu yang sifatnya adalah mikirnya sesaat ini aja, tidak secara jangka panjang gitu. Jadi dia hanya non maleficence dan otonomi saja gitu. Nah, padahal kita bicara asuransi atau jaminan kesehatan itu adalah kita bicara justice dan beneficence. Kenapa? Karena dia adalah pada banyak orang. Oke. Kalau KDB-nya kan prima facie-nya begitu kan, maka dia pasti membalance, menyeimbang ya, ada keseimbangan, bukan spesifitas ya. Dia pasti ke sana arahnya. Oleh karena itu sekali lagi kita mestinya selalu mengupdate SOP protokol-protokol yang ada. Jadi jangan kaget kalau tiap 2 bulan sekali, sebulan sekali peraturannya berubah. Sepanjang peraturan itu lebih baik gitu loh. Nah, sayangnya banyak konsep-konsep perubahan peraturan tadi tidak jelas tadi. Ketika ditelusuri KDB-nya yang mana sih gitu sesungguh-sungguhnya gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya peraturan itu akhirnya benjol-benjol. Gitu. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum ataupun kelompok tertentu. Nah, ini yang menurut saya problem utamanya dalam JKN itu seperti itu. Jadi betul-betul yang namanya distributive justice ya, itu dan termasuk juga restorative justice karena kadang-kadang tadi ada iatrogenik dan sebagainya ya. Itu perlu ya. Dan itulah letaknya memang kita semua harus banyak membaca, karena saya nggak yakin di kurikulum yang sekarang ini Anda mendapat itu tentang misalnya coding ya kan, tentang coding di diagnosis ya, kemudian terapi mana yang paling bagus gitu ya, sesuai dengan prinsip IBM yang benar ya, yang legi artis ya, tidak asal-asalan gitu. Pokoknya kalau ada manfaatnya masuk, ada manfaat masuk. Akhirnya kita bingung sendiri, gitu, tersesat di situ ya. Jadi harus betul-betul kita address dan ada diskusi yang terbuka ya, yang bisa diikuti oleh organisasi pasien yang cerdas-cerdas. Siapa sih pasien yang cerdas? Adalah kita juga, karena suatu saat kita sakit, oke? Seperti tadi saya katakan, kalau kita lagi sehat kita nggak peduli gitu kan. Tapi begitu kita sakit, kita mesti peduli, oke? Nah, jadi kalau sesama tenaga kesehatan saling kritik, dasarnya asih asuh ya, saling menghormati, ya, saling menjaga, itu normal gitu. Jangan ditafsirkan kalau berbeda pendapat pasti itu dianggap subversif gitu loh. Nah, ini yang menurut saya Anda mesti mendalami itu dulu. Jadi etika makronya itu juga ikut mewarnai etika meso. Oke? Gitu. Jadi Anda kan tidak berdaya sebagai direktur rumah sakit kalau atasnya etika makronya mengatakan obatnya ada, pilihannya masih banyak. Oke? Berarti kan itu kewajiban Anda yang menyeleksi kan? Jadi harusnya tugas negara, tugas yang di pusat, tugas profesi yang di atas tadi, terpaksa Anda ambil alih. Sesuaikan dengan yang di rumah sakit Anda masing-masing. Gitu. Nah, yang penting lagi adalah apa? Jangan ada niat untuk ngakalin. Begitu ada tarifnya beda, diakalin. Itu namanya fraud. Ya. Nah, itu jadi berat ya. Dosanya pimpinan rumah sakit itu lebih besar loh ya, karena dia latent error daripada yang klinisi-klinisi yang di ujung-ujung itu. Tapi kalau kita lihat konstelasi di kita sekarang ini yang kena dipersalahkan, banyak kan yang mereka yang di ujung, oke? Tapi yang membuat kebijakan, ya kan, itu namanya latent error. Itu seolah-olah dia nggak berdosa, tapi sebenarnya Allah kan maha tahu, Allah kan tidak tidur, ya kan? Allah tuh pastilah ilmunya tahu lah ya, secara prima facie makro menentukan mikro udah pasti beliau tahu, ya kan? Nah, itulah tadi beratnya tanggung jawab pemimpin di situ.
Ya, nanti Anda akan menjadi, insya Allah jadi negarawan profesi ya, itu diharapkan nanti ke sana arahnya, bukan jadi fungsionaris saja, jadi Anda betul-betul untuk bangsa dan negara, itu yang kunci utamanya ya. Mungkin saya Prof ini nanti yang ada yang lulus jadi politician. Nah, jadi politician. Ya, bagus. Kalau saya sangat yakin kalau Anda betul belajar KDB yang baik ya, Anda akan lahir jadi politisi yang baik nanti. Tapi itu nggak mungkin dari kesehatan masyarakat, nggak mungkin dari klinis spesialis, nggak mungkin dari biomedik. Gitu ya. Kecuali kalau Anda aktivis di tempat lain, oke? Nah, aktivis di tempat lain itu yang menjadikan aja di pemimpin. Tapi kalau mau ditelusuri aktivis di tempat lain, itu sebenarnya KDB in action. Oke? Ya, Prof, mungkin kalau sebut lagi berakhir, mungkin ada sedikit mungkin closing remark dari Prof. Tadi Prof banyak cerita soal tergantung. Nah, kalau ini keluhan mahasiswa peserta etikum, Prof, mereka suka bingung apa sih jawabannya. Mereka mau itu benar dan salah. Nah, jadi katakan Prof, apa nih pertimbangan soal tadi tergantung tuh? Apakah kita selain kasusnya, apa mungkin ada faktor sosial budaya atau teknologi atau apapun kayak pertimbangan untuk menjawab tergantung tadi, Prof? Sebagai closing remark sekalian, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama kali Pak Dian, terima kasih saya diberi kesempatan itu dan adik-adik semuanya. Ya, pertama bahwa tergantung itu tidak berarti Anda suka-suka ya, kayak debat kusir. Oke, Anda terus akhirnya nggak ada patokan. Jadi patokan kita adalah KDB dengan prima facie. Oke, jadi lincahnya bergerak-gerak ya dari prima facie, dari KDB 1 ke KDB 1-nya lagi. Setelah kita dalemin ada konteks yang relevan saat itu, ya, atau konteks yang paling mengemuka saat itu, yang paling betul-betul harus diperhatikan saat itu, misalnya contoh situ ya, itu kan harus ditanggulangi duluan daripada elektif kan gitu ya. Nah itu adalah KDB-nya adalah memang non-maleficence atau yang sesuai saat itu, oke? Sehingga berubah KDB melalui prima facie itu adalah satu keniscayaan. Jadi yang namanya tergantung adalah tidak tergantung begitu saja, tapi artinya tergantung itu tugas kita mencari konteks. Konteks adalah hidden text yang terlebih sembunyi dari itu kita dalamin lagi. Nah itulah akhirnya kita harus cepat teliti, patut hati-hati ya. Terus betul-betul kita juga kompeten di dalam teknisnya supaya kita tahu kondisinya ya. Dengan demikian maka keputusan kita adalah yang terbaik saat itu ya. Jadi tergantung itu artinya jangan buru-buru. Jadi Anda terlalu over judgment ya atau prematur. Oke. Tapi Anda teliti hati-hati mempertimbangkan banyak pertimbangannya seperti tes pen tadi. Oke. Nah, akan halnya bioetika memang fungsinya mendobrak Anda untuk membuat banyak kemungkinan. Oke? Sehingga Anda punya banyak pilihan. Tapi kalau Anda nanti bicara hukum ya itu dia mempersempit gitu loh. Oke, maka kita bisa membuat satu kreativitas kalau memang hukumnya belum mengatur. Yang kedua adalah kita bisa mengkritisi hukum kalau hukum itu ternyata membuat tidak adil atau membuat KDB salah satu KDB terlanggar. Sehingga kita bisa memperbarui hukumnya nanti kelak melalui KDB. Kedua adalah kita akan sensitif setiap kali ada keputusan etis yang menyangkut ada keputusan medisnya, kita bisa menyeimbangkan. Ya, dan kita bisa membalance dalam bentuk kita bertanya necessity dari setiap kemajuan teknologi atau visibility ya. Jadi ingat ya, jangan nanti ketika kita sebagai akademisi sangat terpesona oleh teknologi itu sendiri. Ingat, teknologi itu akan seperti pepatah mengatakan indah pada saatnya. Oke? Jangan karena barunya itu langsung sama dengan indah, sama dengan aplikatif. Nah, itu yang salah ya. Artinya teknologi adalah tetap harus kita kritisi sampai dia menjadi manusiawi. Nah, itulah hakikat dari bioetika diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi intinya, sekali lagi, closing remark-nya, bioetika adalah IPC. IPC adalah yang akan survive ke masa depan. Oke, jadi kalau Anda hanya nanti mendasarkan diri pada pemikiran IPA saja, Anda melupakan IPS-nya, dan bahkan Anda nggak bisa mensintesis menjadi IPC, ya Anda akan menjadi makhluk yang tersingkir. Tapi saya yakin, dengan apa yang saya sampaikan, saya lihat dari sorot mata Anda semua dengan kejernihan dan idealisme Anda, saya yakin adik-adik semuanya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dan jangan lupa, insya Allah kalau memang ini dianggap sebagai bermanfaat, pakailah ini
Ya, tapi kalau tidak ya silahkan dibuang, nggak apa-apa gitu. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah adalah dari diri saya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak sesuai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, sebelum tutup, ada foto session Dr. Mira. Apa sudah foto bersama di screenshot? Boleh dihidupkan lagi videonya. Tolong hidupkan video semua, ya akan ini kan kita bisa ada 10 layar nih karena banyak ya.